Iya. Selamat malam pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kabar teman-teman baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi seperti biasanya ya. Kita akan membuka forum obrolan, obrolan santai atau diskusi ataupun debat begitu antara Islam dan Kristen. Jadi bagi para hamba-hambanya Allah ya yang suka mencium batu ke Arab Saudi, boleh. Ketika saya bilang hambanya Allah tukang cium batu ke Arab Saudi dibilang katanya fitnah ini katanya. Padahal ya emang benar gitu. Ayo silakan. Jadi teman-teman ya sebelum kita memulai acara kita, pastikan teman-teman mengetahui fungsi dan ataupun apa ini forum ini buat apa ini? Forum ini itu adalah forum untuk diskusi ataupun berdebat ya antara Islam dan Kristen. Jadi ini menjadi satu wadah kita untuk melakukan diskusi atau debat itu. Ingat ya, diskusi atau debat itu bukan ajang caci maki ataupun ajang hujat. Selagi apa yang Anda katakan itu benar, maka kita harus katakan benar. Begitu. Belakangan ini ya, statement-statement saya itu banyak menimbulkan kontroversi begitu. Karena saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus kita ya, adalah hamba Tuhan. Gitu. Ketika saya mengatakan Yesus hamba Tuhan, banyak orang Kristen kaget. Banyak orang Muslim merasa senang. Dipikirnya gara-gara itu Islam benar. Jadi teman-teman ya, memang kadang-kadang hal-hal yang nggak pernah didengar orang begitu, hal-hal yang nampaknya itu tidak benar, itu memang mengagetkan orang. Sebenarnya statement-statement saya itu sama seperti ketika saya mengeluarkan statement-statement tentang agama Islam begitu. Banyak orang Islam tuh kaget begitu. Ya karena memang selama ini banyak umat beragama itu nggak pernah belajar, nggak pernah membuka kitab sucinya. Ya, ayo. Jadi teman-teman, ketika saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus kita itu adalah hamba Tuhan, itu tidak membuktikan bahwa Islam itu benar, tidak sama sekali begitu. Islam itu tetap saja itu didiskualifikasi. Islam itu bukan agama Abrahamik, bukan. Ya, Islam bukanlah ajaran apa yang diajarkan oleh Abraham dan keturunannya seperti itu. Islam itu agama para penyembah Tuhan negeri Mekah. Begitu ya, yuk. Oke teman-teman ya, saya mohon maaf nih teman-teman karena saya siarannya itu terlambat ya, baru jam 9:30 ini sekarang, hampir jam 10 baru saja kita memulai acara kita. Jadi kenapa Bang kok terlambat? Karena saya tidurnya udah subuh di sini begitu. Saya tidurnya subuh karena tadi sore kalian ingat ya kita nyanyi-nyanyi lagu rohani seperti itu. Jadi biasanya saya itu siaran jam 7 atau 8 malam, tapi hari ini kita siaran jam 10 malam. Makanya banyak yang sudah ngantuk-ngantuk. Ya, ayo silakan. Kita mulai diskusi kita ya, kita ngobrol-ngobrol santai begitu ya. Silakan kalau mau naik kita ngobrol-ngobrol. Oke, kita kasih naik ini astagfirullah. Ya, kita kasih naik. Silakan, astagfirullah. Oh, astagfirullah tadi sudah saya naikkan loh. Sebentar ya. Oke, nampaknya dia sudah kabur. Astagfirullah sudah kabur. Kita kasih naik ada sebentar ya. Ricky Madacan. Coba Ricky Madacan. Ya, selamat malam Ricky Madacan. Ya, halo, selamat malam. Ya, Kristen atau Islam? Saya dari Papua, Kristen. Kristen. Bang, ini kita masih mengundang orang-orang ini Bang yang menjadi hamba-hambanya Allah ini. Ya, kita undang yang kita utamakan dulu ya, yang menjadi hamba-hambanya Allah ya. Ya, terima kasih. Oke, baik, saya turunkan dulu ya. Oke ya, kita kasih naik ada sayur asem nuaya. Coba sayur asem nuaya. Mana ini tadi? Atau ini sajalah, surga dan jahanam pasti. Ada. Surga dan neraka pasti ya. Di dalam Al-Quran sudah ditetapkan umat muslim itu masuk neraka. Ya silakan.
surga dan jahanam pasti, nyalakan kamera Anda. Siap, Edis. Nah, saya tanya dulu nih Bang, Anda ini Muslim ataukah Kristen? Insya Allah Muslim. Muslim, berarti hambanya Allah dia nih ya. Ya, sudah Bang, sudah waktunya Bang berhenti. Bang, jangan dikenain lampu lah Bang, coba geserkan, biar nggak silau gitu loh Bang. Nah, gitu. Bila Sebentar, perlu. Edis, boleh saya nanya, Edis? Iya, boleh. Tapi itu lampunya itu loh Bang, silau Bang. Oke. Nah, gitu kan enak. Begitu. Edis, Masih kena lampu Bang. Edis Tuhannya Susah mereka ini. Nah, di situ. Ya, sip. Silakan. Ini saya ngajak Edis berpikir ya, karena jelas pasti Edis itu punya pemikiran begitu kan, punya akal lah begitu kan. Ada kipas kah Bang di situ? Abang ada kipas di situ Bang? Ada. Nah, coba dimatikan dulu Bang, karena suaranya berisik Bang. Siap. Gitu ya. Ya silakan. Nah, begini Edis, karena kita ini kan sebagai manusia dikasih akal gitu kan. Kan? Betul. Jadi dalam Al-Quran menjelaskan apalah takilun. Jadi rasa Edis masih bisa juga berpikir gitu. Tuhan Edis, Tuhan pencipta sekalian alam, langit dan bumi, matahari, ya, bulan, tentu bintang. saja dong. Iya Bang, tapi kan poinnya bukan itu Bang. Sebentar, belum bertanya loh. Oke, silakan. Ya kan, penciptaan bumi, seluruh sisi alam ini, otomatis tentu dikasihnya lah kita sebagai umat manusia dengan akal yang sehat, dengan bisa berpikir begitu kan. Nah, yang saya tanya di sini, Tuhan Edis tadi, Tuhan pencipta alam ini kan, langit dan bumi, matahari dan bulan dan semuanya di alam ini. Betul. Berapa jaraknya antara matahari dan bumi, dan berapa jaraknya langit, bumi ke langit, dan apa diberi langit itu? Bang, belum saya ukur Bang, masalahnya nggak punya meteran, saya cuma 7 meter. Tadi malam saya baru beli meteran. Itu 7 meter doang. Gimana saya? Berarti nggak ada ininya ya? Nggak bisa dipikirkan itu kan? Iya, menurut para ilmuwan begitu ya, yang meneliti. Iya, menurut Tuhan. Menurut Tuhan jarak antara langit dan bumi. Nggak ada Bang, menurut Tuhan. Di Bible nggak ada jarak antara langit dan bumi itu berapa kilometer, nggak ada di dalam Bible. Apa di balik langit? Di balik langit itu kalau dia Tuhan Maha Penguasa, ini secara logika ya, Tuhan menciptakan semuanya, otomatis dia tuh diciptakanlah manusia dengan biar supaya bisa berpikir. Taruhlah dengan sebentar Bang, poinnya di mana nih? Saya nggak ngerti nih poinnya di mana. Saya nggak ngerti poinnya Bang. Kita tahu poinnya di sini. Macam mana kita bisa tahu dengan Tuhan pencipta? Sementara dengan alam ini aja kita nggak bisa berpikir, nggak tuntas. Macam itu poinnya. Mana kita bisa tahu? Berarti kalau kita nggak paham dengan ciptaannya aja, macam mana kita bisa memahami Tuhan? Berarti kalau nggak paham kita dengan yang terlihat aja, yang terlihat dengan semua isi alam ini, macam mana kita bisa meyakini itu Tuhan pencipta? Bisa-bisa nanti kita salah Tuhan loh. Begitu maksudnya. Bang, yang salah Tuhan itu ya, yang salah Tuhan itu ya kalian, Bang. Dalam Al-Quran kita dituntut mulai macet-macet ya. Alam ini. Nah, begitu kalau nggak ada Tuhan menyatakan. Bang, jangan tinggi-tinggi dulu, Bang. Jangan mikirin jarak antara bumi ke matahari, Bang. Pikirin dulu itu sinyal dulu, bagusin, Bang. Berarti nggak ada jawabannya. Nggak bisa dapat medis penyelesaian. Makanya aku bilang, gunakanlah pikir itu, apalah takilun. Terus poinnya apa? Orang Islam mengenal Allah itu dengan iya, macam mana kita bisa mengenal Sang Pencipta langit dan bumi sementara yang nampak-nampaknya aja kita nggak bisa mengakali. Kata siapa, itu, Bang? Edis. Itu jarak antara bumi dengan matahari itu sudah diukur oleh para ilmuwan. Nih, saya bacakan ya. Ya. Jarak. Ini heran kita kok ngitung jarak antara bumi dan langit ini. Jarak antara matahari. Oke, nih saya bacakan ya. Menurut para ilmuwan, jarak rata-rata matahari ke bumi adalah sekitar 150 juta kilometer. Pertanyaan saya, itu untuk apa? Terus kalau tahu jarak itu masuk surga gitu. Halo? Pakai akal aja bisa. Masa kita punya kitab suci
nggak bisa memahami. Oke Orang lah, pakai ilmu nampak. akal-akalan aja bisa, masa kita punya kitab suci yang dituan terus, masa kita nggak bisa memahami? Begitu Bang Edis. Iya, poinnya apa? Saya nggak ngerti poinnya, Bang. Yang mau Coba. Abang sampaikan tuh apa sih? Kenapa dibilang, bentar, saya bilang dulu. Kenapa Allah itu disebut maha tinggi? Nggak ada Allah maha tinggi, Bang. Langit itu apa? Begitu. Tidak ada Allah maha tinggi. Allah itu karangannya Muhammad. Bang, Allah itu diciptakan oleh Muhammad untuk melaksanakan atau melancarkan aksinya. Gimana sih ini? Berarti Abang Edis tidak paham dengan Bible ya. Dimaksud dengan maha tinggi, kita cari dulu ya perjanjian lama ya. Sebentar. Enggak, sebentar Bang. Di dalam Bible itu tidak ada, di dalam Bible itu tidak ada Allah, itu enggak ada, Bang. Kenapa dibilang maha tinggi? Karena dia tidak bisa terlihat, rupa pun tidak bisa terlihat, suara tidak bisa dengar karena dia tinggi itu. Jadi bisa dikatakan maha tinggi. Itu terus poinnya? Bang ini kurang belajar Bible. Bentar, iya, lantas poinnya gimana? Jadi makanya, Bang? Poinnya itu apa? Iya, bagusin dulu sinyal, Bang. Bagusin dulu sinyal. Nah, sinyal bagusin, sinyal. Aduh, sinyalnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya ya. Teman-teman pastikan ya, kalau teman-teman ingin naik ke sini, sinyal teman-teman tuh harus yang bagus. Terima kasih GT, terima kasih. Oke, kita kasih naik ada Baratsri. Oke, kita kasih naik Baratsri. Ya, selamat malam Barats. Halo Barats. Oke, Barats tidak nyambung ya, kita turunkan dulu. Oke, kita lanjutkan yang lain. Barats tidak nyambung ya. Oke, kita kasih naik ada, sebentar ya. Sabar teman-teman. Saya lihat dulu, ini ada 40 orang ya yang mau naik. Saya lihat dulu siapa-siapa saja ini. Sebentar. Karena ada yang bilang katanya naikkan PC the King nggak ada di sini teman-teman. Mata pisau nggak ada. Sudah saya cek nggak ada. 40 orang ini nggak ada. Oke, kita kasih naik ada Ahmad. Ya, silakan Ahmad, nyalakan kamera Anda. Halo Ahmad. Oh iya, ini Ahmad yang biasa ngobrol dengan kita ini. Ya, gimana kabar Bro Ahmad? Masihkah kau menjadi hambanya Allah? Baik, Bang Edis. Gimana Bang Edis? Sudah mulai jadi Tuhan, Bang Edis? Sudah mulai jadi Tuhan. Saya itu Tuhan atas barang-barang saya yang saya punya itu. Saya adalah Tuhannya barang-barang ini, kepemilikan saya ini. Begitu. Karena saya yang empunya dia, yang empunya barang-barang. Sekaligus pengikut Anda Bang Edis, follower Anda semua juga itu. Follower. Kalau seandainya follower saya itu saya suruh lompat ke jurang, mereka mau lompat ke jurang, berarti memang saya sudah jadi Tuhan mereka. Tapi kalau mereka saya suruh lompat ke jurang, mereka nggak mau, berarti mereka tidak menganggap saya tuannya. Nah, kalau kamu Muhammad itu Tuhanmu. Nah. Begini Bang Edis. Coba sebentar, Ahmad. Bentar. Apakah bisa seorang Muslim membantah perkataan Muhammad? Atas dasar apa membantah Bang Edis? Iya, makanya saya tanya, kalau Muslim boleh nggak bantah Muhammad, boleh nggak Muslim itu? Kalau Kristen kan nggak boleh bantah Yesus, betul? Nggak tahu. Kalau saya nggak tahu. Iya, oke, di dalam, kalau Kristen, arti Kristen itu kan pengikut Yesus. Kalau dia pengikut Yesus, tetapi membantah perkataan Tuhan Yesus, artinya dia omong kosong, begitu loh. Nah, kalau Muslim, itu kan artinya orang-orang yang meneladani, mengikuti, taat kepada Muhammad. Sami'na wa ta'na. Nah, apakah seorang Muslim yang sejati boleh membantah Muhammad? Taat kepada Nabi Muhammad itu adalah mutlak, Pak Des. Nah, mutlak. Makanya saya bilang Muhammad memang Tuhannya orang Islam. Dibilangin Muhammad Tuhannya orang Islam, mereka nggak percaya. Begini Bang Edis. Taat kepada Nabi Muhammad itu adalah kita. Jangan terlalu dekat-dekat, Bang. Pecah, Bang. Pecah suaranya. Atas perintah Allah. Jadi Allah yang merintah untuk kita taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad. Saya udah capek. Bang, dengar. Tenang. Ini logika kalian, saya sebenarnya sudah agak sedikit lelah loh dengan logika kalian. Gini ya, kalau disuruh, berarti definisinya berubah nggak? Contoh begini,
Kalau kamu meminum air begini, perbuatan itu disebut meminum atau pekerjaan itu disebut meminum, betul nggak? Betul. Kalau saya disuruh begini, pekerjaan itu definisinya masih sama nggak? Masih. Nah, sekarang kalau ada orang taat, tahluk, tunduk, mengikuti apapun perkataan iblis, menuruti iblis, siap. Iblis suruh lompat jurang, iblis suruh makan kotoran. Berarti dia menuhankan siapa orang itu? Menuhankan iblis. Menuhankan iblis. Nah, umat muslim kan berbuat seperti itu kepada Muhammad. Muslim, masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Siap. Muslim, berangkat jihad. Siap. Umat muslim itu sama Muhammad itu seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Lalu Anda bilang, itu kan disuruh Allah. Berarti kesimpulannya Allah menyuruh umat muslim menuhankan Muhammad. Bukan, gini loh, bukan karena disuruh lalu definisinya itu berubah. Enggak, begitu loh. Definisi itu tidak berubah oleh karena ada yang nyuruh. Kalian ini benturin kepala ke ubin terus. Begini Bang Idris. Silakan. Bentar. Silakan. Ini pertama Bang Idris, yang diutamakan di sini adalah perintah. Paham nggak Bang Idris? Di sini adalah perintah. Perintah dari siapa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan umat muslim untuk menuhankan Muhammad, betul? Untuk taat dan patuh. Iya, itu kan yang kita sebut menuhankan. Menuhankan itu apa sih? Begini Bang Idris, bentar Bang Idris. Aduh, Ahmad nih muter-muter aja kerjaannya loh. Begini Bang Idris dengar dulu penjelasan kita. Silakan. Saya dengar Bang Idris bicara dari tadi kok, Bang Idris nggak dengar. Silakan. Begini Bang Idris. Dalam kata menuhankan itu Bang Idris, kita menuhankan itu berarti ada penyembahan. Oke. Konsep menuhankan Gini. Kita nggak ngomong orang penyembahan aja, kamu nggak tahu apa penyembahan kok. Gini, kita satu kata aja dulu. Menjadikannya Tuhan atau menuhankan. Perbuatan apakah itu? Menuhankan itu Bang Idris, kita taat, kita patuh, kita pasrah berserah diri kepadanya. Oke, kita taat, kita patuh, berserah diri kepadanya. Berarti kalau menuhankan hawa nafsu, berarti, ya hawa nafsuku, aku berserah diri kepadamu. Aku berserah diri kepadamu, hawa. Gitu. Itu maksudnya. Bukan seperti kalau menuhankan. Katanya bukan, katanya itu tadi, sekarang bukan. Ya dengar dulu Bang Idris. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi, adanya manusia-manusia yang menuhankan hawa nafsunya. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, betul? Betul. Perbuatan seperti apa itu sehingga dikatakan menuhankan hawa nafsu? Adakah mereka berharap kepada hawa nafsunya? Kan tidak. Betul? Boleh saya berbicara Bang Idris? Boleh saya berbicara enggak? Ya silakan. Menuhankan hawa nafsu itu, kita tunduk dan patuh kepada hawa nafsu kita. Oke, tunduk dan patuh kepada hawa nafsu kita. Kita tidak berkuasa untuk melawannya, betul? Betul. Kita dikendalikan oleh dia, betul? Kita tunduk, kita patuh, kita pasrah, kita dikendalikan oleh hawa nafsu kita yang menentang daripada ajaran Allah. Kok ditambahin yang menentang? Yang menentang. Memang ditambah-tambahin sama dia. Ya sudahlah, intinya kalian itu menempatkan Muhammad itu sebagai Tuhan kalian, sebagai majikan kalian, sebagai tuan kalian. Makanya kalau Muhammad ngomong ke kiri, kalian ke kiri. Nggak ada muslim boleh membantah Muhammad. Makanya bertobat. Kau gantilah Tuhanmu yang Muhammad itu. Nah. Oke ya, Ahmad. Semoga kamu sadar dengan apa yang saya maksudkan. Seorang muslim itu adalah orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Sehingga dikendalikan, dikuasai, diperintah oleh Muhammad. Makanya saya undang kamu supaya memecat Muhammad sebagai bosmu. Karena kalau kamu masih menjadikan Muhammad sebagai Tuhanmu, sebagai tuanmu, majikanmu, kau nanti akan pergi ke Arab minum kencing. Ya, oke, bertobat kau, Ahmad. Udah berapa kali kau naik ke sini kau nggak bertobat juga. Ayo, oke, kita lanjutkan. Ada sayur asem nuaya. Oke, sayur asem nuaya. Ya silakan sayur asem nuaya. Ya sayur asem nuaya, silakan nyalakan kamera.
Sayur asem, apakah kamu mendengar suara saya? Oke. Ya, Om sehat, sayur Bang Edis. sehat, sayur asem. Ini kalau nggak salah udah kedua kalinya ya Anda naik sini ya? 3 kali kalau nggak salah. 3 kali. Ya, gimana? Anda ingin menyampaikan apa ini? Coba mungkin anak-anak mungkin dijauhkan supaya Anda tidak kena peringatan. Oh iya. Coba kalau bisa jangan ada lampunya di belakang itu Bang, silau. Oh gini. Nah, gitu loh Bang. Iya, kita harus nyadarin orang-orang Islam nih gimana caranya biar bagus ininya. Ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Nggak menyampaikan sih, mau bertanya itu tuh. Apa itu, temanya tuh berhenti jadi hamba Allah. Berhentilah menjadi hambanya Allah. Mulailah menjadi hambanya Tuhan. Kalau Anda jadi hambanya Allah, Anda nanti disuruh menuhankan Muhammad. Terus kalau Anda menjadi hamba Tuhan, Anda disuruh menuhankan Yesus. Anda disuruh mencontoh Yesus. Kalau Anda menjadi hambanya Allah, Anda disuruh mencontoh Muhammad. Kalau Anda mencontoh Muhammad, sebentar lagi Anda nambah istri. Nah, kalau Anda mencontoh Muhammad, sebentar lagi Anda nikahin anak kecil. Loh, sekarang saya tanya, benar nggak Muhammad nikahin anak kecil? Anak kecil yang mana ya? Namanya Aisyah. Halo, Bang Edis? Mulai dah macet. Sayur asem, saya tanya dulu ya. Sinyalnya. Oke. Sinyal ini. Betul atau salah bahwa Anda disuruh mencontoh Muhammad? Setahu saya. Udah malu mereka nyontoh Muhammad. Iya, silakan. Setahu saya dalam ayat bahwa Nabi Muhammad itu dijadikan suri tauladan. Iya, betul. Suruh dicontoh kan? Ya, seperti orang Kristen juga mengikuti para rasul-rasulnya. Bukan mengikuti para rasul, mengikuti teladan daripada Kristus Sang Mesias. Itu, ya. Kalau umat muslim kan disuruh meneladani Muhammad, betul? Iya, suri tauladan. Oke, suri tauladan. Benar nggak Bang bahwa Muhammad itu suri tauladan yang baik? Setahu saya dalam beraneka-ragaman Islam, contoh begini. Udah mulai ragu-ragu nih. Bang, betul nggak? Enggak, sedikit dulu. Betul nggak Muhammad suri tauladan yang baik? Udah malu mereka mengakui Muhammad suri tauladan yang baik. Cuma dengerin dulu. Silakan. Maksudnya saya tadi menyimak percakapan Bang Edis dengan yang tadi siapa ya, lupa ya. Jadi kan gini, setiap yang taat dan manut katanya itu kan dijadikan Tuhan. Oh iya, betul kan? Betul. Terus Bang Edis juga mengatakan bahwa umat Islam itu sangat taat dan patuh kepada Muhammad. Seharusnya demikian. Bukan seharusnya kata Bang Edis tadi, bukan. Iya, sejatinya kan tidak semua umat muslim mau ngikutin Muhammad. Buktinya nggak mau nikahin anak kecil kayak Muhammad. Gimana sih? Sejatinya, Bang, banyak orang Kristen tidak mau menaati Tuhan Yesus. Sudah dibilang jangan mencuri, tapi mencuri. Betul. Nah, banyak juga umat muslim tidak mau mentaati Muhammad. Betul? Nah, maka artinya, Bang, banyak orang Kristen tidak mau menaati Tuhan Yesus. Sudah dibilang jangan mencuri, tapi mencuri. Betul? Nah, banyak juga umat muslim tidak mau mentaati Muhammad. Betul? Nah, makanya sekarang kita bukan berbicara orang yang tidak mau, tetapi kita berbicara mengenai sejatinya. Kristen yang sejati atau Islam yang sejati itu yang bagaimana? Kan itu, betul nggak? Terus? Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, sebagai seorang Islam yang sejati, betul tidak harus mengikuti apapun perintah Muhammad? Kalau saya, karena saya bukan Anda, Islam yang sejati, Islam yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu harus sami'na wa ta'na nggak kepada Muhammad? Betul, tapi makanya dengarkan dulu nih. Islam yang sejatinya Islam itu keberaneka-ragaman. Ada yang fikih Syafi'i, fikih Hambali, fikih, kan gitu maksudnya. Bang, nggak ada di dalam Al-Quran itu ada Hambali, Hanafi, nggak ada. Di dalam Al-Quran tidak pernah disebut. Jadi, tapi untuk
untuk mengimani dan meyakini dalam Al-Quran itu, karena saya bukan seorang rasul, bukan seorang nabi, mengikutilah para ahli-ahli seperti Anda mengikuti rasul-rasul yang diutus oleh Bang, Tuhan. nggak ada kami mengikuti rasul-rasul. Itu Anda percaya dengan yang rasul yang Bang, namanya dengar, Rasul Paulus, dengar. Rasul itu. Rasul, ya, baik, baik. Rasul, Injil siapa? baik. Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, semua mereka disuruh taat, takluk, tunduk kepada Yesus. Begitu juga kami. Jadi para rasul pun mengatakan supaya kami semua bersama juga dengan mereka taat, patuh, tunduk kepada Yesus. Bukan Terus yang taat, tunduk. yang menulis pertama kali Injil itu siapa? Apakah Yesusnya? Kok jadi bahas yang menulis sih? Ini berat ngomong sama mereka ini. Bang, menulis bukan berarti dia harus ditaati. Menulis itu dia menginfokan bahwa Tuhan Yesus ngomong begini. Maka kita, kamu dan saya yang menulis ini sama-sama yuk patuh sama dia. Ini gimana sih pola pikirnya? Bang Edis katanya baca Quran. Bang Edis tahu tentang Quran. Di Quran tidak ada yang namanya hambali ini itu. Kan gitu. Nah, terus kata Bang Edis juga tadi mengatakan apa namanya seperti orang Kristen mengikuti yang namanya Tuhan, kan gitu. Oke, yang harus diikuti, yang harus diikuti, ditaati, dipatuhi secara mutlak siapa? Pertanyaan saya, saya tidak bertanya karena sudah tahu misalkan yang menulis pertama kali Al-Quran siapa, kan gitu, zaman siapa. Nah, terus kalau Injil, yang menulis Injil itu siapa? Pertama. Kok kita jadi nulis, kok kita jadi lompat yang menulis sih? Oke. Yang menulis Injil, Injil itu dari mana dong? Oke, yang menulis Injil itu ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, begitu. Terus yang Anda baca itu karya siapa pertama kali itu? Yang Anda baca itu Injil karya siapa? Ya karya dari para saksi mata lah. Saksi mata siapa? Kan ya banyak, ada Rasul Petrus, saksi mata, Rasul Yohanes, saksi mata, dan banyak yang lain-lainnya. Anda yakin percaya dengan yang ditulis Petrus dan lain-lainnya itu benar Injil itu yang ditulis? Masa saya harus percaya kepada Muhammad? Muhammad aja hidupnya 700 tahun kemudian, gimana? Kenapa saya harus menghambakan Tuhan? Ayo kita pakai logika yuk. Kita pakai logika. Rasul Petrus, Rasul Yohanes, mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hidup sejaman, berjalan bersama, mereka bersama. Kemudian Muhammad hidupnya di Arab Saudi, ya kan? Kemudian hidupnya 700 tahun kemudian. Sekarang secara logika, keterangan mana yang bisa dipercaya? Keterangan saksi mata atau keterangan orang yang bertapa di gua? Ya kan? Yesus itu mengatakan dirinya Tuhan atau enggak? Ini lompat lagi sih, gimana sih ini orang ini? Sayur Azam, keterangan yang bisa kita percaya itu keterangan saksi mata atau keterangan yang bukan saksi mata? Coba secara logis dulu, Gyo. Keterangan saksi mata Tuhan apa Yesus? Yesus itu Tuhan atau bukan? Saya bertanya gitu. Bang, jangan ke situ dulu. Kita membahas keterangan saksi mata. Gini loh. Omongan mana? Gini, dengar. Siapa? Iya. Siapa yang bisa kita percaya kalau ngomong tentang Yesus? Orang yang bersama-sama dengan Yesus sendiri atau orang yang tidak pernah bersama dengan dia? Coba. Yesus itu membawa dogma atau apa sih ya? Udah ngawur dia. Ya tidur di bawah dulu sana. Ditanya apa, lari kemana? Aduh. Ayolah ya, wahai para muslimin, kaum muslimin. Jangan membohongi diri kalian sendiri. Yang mana yang bisa dipercaya? Contoh, saya kasih contoh. Kalau misalnya Rasul Petrus berbicara tentang Muhammad, bagaimana kita mau percaya orang Rasul Petrus nggak ketemu sama Muhammad? Atau misalnya Yusuf PI ngomong tentang Muhammad, bagaimana kita percaya? Berarti yang bisa menceritakan tentang Muhammad adalah orang-orang yang pernah hidup dengan dia, yang hidup sejaman dengan dia. Betul? Yang pernah berkomunikasi dengan dia. Maka ketika dia bercerita tentang, bersaksi tentang Muhammad, itu yang kita sebut dengan saksi mata. Begitu juga kalau kita ingin mengenal sosok Yesus, maka kita harus menggali informasi dari para saksi mata. Begitu. Nah sementara ini di dalam agama Islam, apakah Muhammad pernah ketemu dengan Yesus? Kan tidak pernah.
Lalu bagaimana kita mempercayai keterangan Muhammad? Ada saja. Itu yang saya maksudkan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, mari ketika kalian mengatakan, oh Injil begini, siapa yang begitu? Siapa yang menuliskannya? Coba dibalikin ke Quran. Ketika Quran bercerita tentang tokoh-tokoh nabi-nabi di dalam Bible, siapa yang ini? Bahkan nggak jelas itu siapa, ya? Sungguh nekat yang nyata. Artinya yang saya katakan di sini adalah supaya kita itu omongan yang kamu tuduhkan ke Kristen itu bisa kamu balikkan kepada kamu, ya. Artinya kita itu harus siap. Ukuran yang kamu pakai kepada orang lain itu harus siap dibalikkan kepada kamu. Seperti itu, ya. Oke, kita kasih naik ada Haikal. Ya. Halo, Kak. Selamat malam Haikal, silakan nyalakan kamera dulu. Selamat malam. Selamat malam Haikal. Silakan Haikal nyalakan kamera. Hamba-hambanya Allah ini, para penuhan Muhammad. Bang. Ya. Bang, saya pikir Anda kayaknya salah pakai apa? Miring. Bisa lurus begini, Bang? Iya, ini. Gitu, Bang. Cukup, Bang. Cukup agamanya aja yang miring, orangnya jangan. Silakan. Silakan, Bang. Kenapa Anda selalu Bang, bisa nyalain lampu dulu? Biar nggak gelap-gelapan, Bang. Nanti kalau gelap-gelapan jadi nabi. Kalau jadi nabi minta cewek lagi. Ayo, Bang. Boleh jadi nabi, Bang. Asal nggak minta perempuan. Silakan. Ayo, nyalakan kamera. Gini kan cakep, Bang. Ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Yuk. apa itu? Bang, tenangin dulu. Tarik napas. Tarik napas. Hembuskan. Hembuskan. Tarik napas lagi. Hembuskan. Wah, gitu Bang. Tenang. Ayo, silakan. Silakan. Waduh. Ya udah Bang, nanti persiapkan diri dulu ya. Oh, nah. Oke, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan kepada saya? Yuk. Di hadapan 9.500 orang ini. Silakan. Ini baru TikTok doang, belum yang di YouTube, belum yang di mana-mana, Bang. Silakan. Alasan kenapa Kristen benar sedangkan Islam salah? Alasan kenapa Kristen benar, Islam salah. Oke, jangan yang berat-berat, Bang. Jangan yang berat-berat. Kristen tidak pernah menyuruh manusia minum kencing hewan. Sementara Islam ngajarin minum kencing hewan. Coba sekarang saya tanya, menurut logika Anda, mana yang benar? Ngajarin minum kencing hewan atau tidak mengajarkan minum kencing hewan? Silakan. Tapi kan Jangan tapi dulu, Bang. Jawab dulu. Itu. Enggak. Sebentar, oke? Jadi hadis kan ditulis oleh manusia, bukan dari Tuhan. Bang, jangan kepala jangan begini-begini, Bang. Abang udah begini-begini nih. Tanda-tanda udah mulai nih oleng. Enggak, gini nah. Ini pakai tablet soalnya. Oke. Bang, sekarang saya tanya. Kristen kan tidak pernah mengajari umatnya untuk meminum air kencing hewan. Sementara agama Islam itu ngajarin umatnya minum kencing hewan kalau sakit. Pertanyaan saya kepada Anda. Coba menurut akal logika, akal sehat hati nurani Anda. Mana yang benar? Minum kencing hewan atau nggak minum kencing hewan? Ya, nggak bisa gitu. Soalnya kan itu kan sumbernya dari hadis, bukan dari Quran. Berat. Kecuali dari Quran baru bisa dikoreksi. Oke, berarti hadis itu palsu. Ya nggak palsu. Bang, jangan goyang-goyang, Bang. Jangan begini-begini. Bang, jangan begini-begini. Mumet saya, Bang. Mumet. Jangan, tenang. Berarti hadis tersebut palsu. Jangan dibisukan, Bang. Buka mikrofonnya, unmute dulu. Oke, ya. Enggak semua hadis. Enggak. Hadis mentah-mentah. Hadis yang menyuruh minum air kencing onta itu sahih atau palsu? Itu sahih. Sahih. Berarti benar ya orang Islam disuruh minum air kencing hewan, betul? Kalau sakit, betul? Enggak selalu. Ini gimana sih? Oke lah, kita skip ya yang itu. Kita yang berikutnya. Apa buktinya bahwa Islam salah, Kristen benar? Begini.
Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang dusta. Sementara Muhammad, tolong Anda apa nih? Anda tahu nggak penyakit mitomania? Tahu mitomania? Nggak tahu, nggak tahu. Mitomania itu adalah sebuah penyakit di mana orang tersebut sering mengatakan hal-hal halu yang dusta, bahkan dia sendiri nggak tahu kalau itu dusta. Contoh, saya kasih contoh. Apakah Muhammad mengalami penyakit mitomania? Dengarkan. Pernah suatu kali Muhammad ketika dia bertemu dengan para sahabat, dia berkata begini, sesungguhnya jumlah nabi yang diutus ke muka bumi ini, Bang, jangan gelap-gelapan, Bang. Jangan gelap-gelapan. Oke. Jumlah nabi yang pernah diutus ke dunia ini jumlahnya 125.000 nabi. Pernah dengar Muhammad ngomong gitu? Pernah. Oke. Terus dia bilang, kalau ada malaikat Jibril turun, jumlah sayapnya itu 6.000. Bang, begini. Tadi saya cerita sama Anda tentang penyakit mitomania. Mitomania itu orang yang sudah kena penyakit tukang bohong, bahkan saking tukang bohongnya dia udah lupa kalau dia bohong. Dia suka halu menceritakan hal-hal yang halu, yang fantastis. Coba sekarang saya tanya, gimana cara Muhammad ngitung sayap Jibril sehingga dia tahu jumlah sayapnya 6.000? Coba. Oke. Kemudian yang kedua, gini loh Bang. Sebentar, kemudian yang kedua, sedikit. Kemudian yang kedua, Muhammad berkata bahwa jumlah nabi yang diutus ke bumi itu 125.000. Pertanyaan saya, dapat dari mana Muhammad angka 125.000? Enggak tahu aku. Ya, tapi gini loh Kak. Di setiap agama itu pasti enggak logis. Di setiap agama pasti ada mitologisnya tersendiri. Bang, kita bukan bicara hal-hal yang bersifat tidak logis ataupun hal-hal yang mitologis. Begini loh. Kan Muhammad kan cerita kalau sayap Jibril itu ada 6.000. Nah, pertanyaan saya, kapan Muhammad ngitung? Kapan dia hitung-hitung nih sayap 1 2 3 Setahu kita jumlah sayap burung Garuda 17. Dan jumlah ekornya 45. Jumlah bulu ininya, bulu leher. Betul? Dan jumlah bulu ekor 8, betul? Itu karena kita bisa hitung tuh. Nah, sekarang Muhammad tahu dari mana jumlah sayap Jibril itu 6.000. Terus buat apa? Kalau 6.000 itu buat apa? Bahkan kata Muhammad, kalau sayapnya dibentangkan, maka seluruh bumi ini akan tertutup. Pertanyaan saya, itu Muhammad tuh dia cerita halusinasi fantastis atau memang gimana? Bahkan Muhammad juga pernah cerita. Katanya, pahanya bidadari surga itu sangat putih, saudara-saudara, sangat putih. Saking putihnya itu kelihatan balungnya, tulangnya. Jadi bidadari surga yang begitu putihnya sampai tembus putihnya itu. Dan cahaya putihnya pahanya bidadari itu jika disingkapkan maka teranglah seluruh dunia. Pertanyaan saya, ini Muhammad lagi halu atau memang betulan? Coba. Ya mungkin itu sumbernya dari hadis kan. Nampaknya mereka nggak percaya. Baik. Nggak, maksudnya. Abang nggak pernah dengar? Nggak semua hadis sahih. Aduh. Baiklah ya, kita putarkan ya, kita dengarkan. Kan, gini loh Kak. Hadis kan ditulis 200 tahun setelah Muhammad meninggal. Oke, berarti menurut Anda hadis itu palsu? Jadi nggak bisa. Maksudnya nggak semua hadis autentik. Nggak bisa ditelan mentah-mentah. Oke, sebentar ya. Saya akan putarkan ceramah ini ya. Aduh. Mengenai hadis tentang bidadari surga. Coba dengarkan ya, dengarkan. Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia. Bentar, ini ada suara-suara ketawanya sih. Coba yang nggak ada suara ketawanya ya. Aduh, di mana ini yang nggak ada suara ketawanya? Sebentar. Tapi teman-teman mendengar nggak tadi suaranya? Betis bidadari surga itu apabila disingkapkan, itu menyinari seluruh dunia. Itu sumber-sumbernya dari Muhammad, Bang. Semua itu kata Muhammad. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Anda sampai sekarang itu masih percaya aja yang sama yang kayak begituan gitu loh. Ya silakan. Masalahnya kan gini loh. Sumbernya kan dari hadis. Nah, sedangkan hadis itu sendiri
ditulis 200 tahun setelah Muhammad meninggal. Intinya Anda Jadi nggak nggak percaya bisa hadis. ditelan mentah-mentah karena nggak semua hadis autentik. Jadi harus benar-benar ditelaah. Oke, arti sahih itu apa? Sahih itu autentik. Otentik. Judulnya saja sudah Sahih Bukhari, Sahih Ya, Muslim. tapi ada Apakah beberapa Anda hadis yang doif. Oke, kalau sudah diteliti oleh Sahih Bukhari dan Muslim, artinya itu kan sudah diuji keotentisannya, betul kan? Ya, ya. Berarti kalau sudah masuk Sahih Muslim, Sahih Bukhari, berarti asli, original, otentik dari Muhammad, betul? Kemungkinan dia. Kok sekarang jadi kemungkinan? Ya, misalnya saya tidak percaya 100% pada hadis gitu loh. Soalnya 200 tahun setelah Muhammad meninggal, makanya tiba-tiba orang random menulis tentang dia. Jadi makanya sumber begini. utama. Betul. Makanya bisa jadi orang-orang itu memfitnah Muhammad dengan mengatakan bahwa Muhammad dulu ngomong begitu, padahal Muhammad tidak pernah ngomong begitu, betul? Ya. Nah, makanya dulu saya pernah bilang, jikalau seseorang sungguh-sungguh mempelajari hadis, maka tidak dalam waktu yang lama lagi orang tersebut akan menelpon atau memanggil tukang loak untuk datang ke rumahnya. Ngapain? Untuk mengangkut hadis-hadis tersebut keluar dari rumahnya. Betul nggak kira-kira? Nggak tahu. Gokil, jangan dipaksakan Bang ya. Kita undang muslim yang ngerti agama Islam aja ya. Saya cuma pesan kepada Anda begini Bang. Saya itu sudah menghabiskan waktu mempelajari agama Islam. Intinya Bang, kalau Anda menjadi orang Islam, Anda itu akan dijadikan hambanya Allah. Allah itu menyuruh Anda untuk mengikuti Muhammad, taat, takluk, tunduk mengikuti Muhammad. Nah, ketika Anda mengikuti Muhammad, akhirnya Anda yang kayak begini nih, percaya yang kayak begitu-gitu tadi. Muhammad ngomong, sayap Jibril ada 6.000, ya. Jika sayapnya dibentangkan memenuhi bumi, ya. Terus jumlah Nabi 125.000, ya. Paha bidadari kalau disingkapkan menyinari bumi, ya. Minum kencing onta, ya. Cium batu ke Arab, ya. Maksudnya, emang masih ada tradisi minum kencing onta? Nggak ada kan zaman sekarang? Astagfirullahaladzim. Bang, itu sudah bosan kami nunjukinnya Bang. Sampai sekarang, itu bahkan menjadi ngetren sekarang. Bahkan saya sudah bikin lagunya Bang. Ya, lagunya ada. Mau saya putarin lagunya Bang? Muslim kan nggak melakukan hal itu. Oh, melakukan Bang. Muslim kan nggak ada tuh yang minum kencing unta sebagai minuman. Anda jangan salah Bang. Mereka sampai detik ini masih melakukan. Bahkan saya sudah mengeluarkan lagunya. Lagu khusus untuk itu Bang. Bentar ya. Bentar Bang ya. Kita sebentar. Sebentar. Bentar ya, saya putarkan YouTube saya ini. Heran mereka tidak tahu. Coba dengarkan lagu ini Bang ya, dengarkan. Loh, betul itu ada ayatnya. Mau lihat mereka minum kencing onta sampai detik ini? Mau lihat mereka minum air kencing onta sampai hari ini? Muslim kan nggak ada tuh yang minum gitu. Mayoritas Muslim nggak melakukan hal itu. Bang, masalah mayoritas atau tidak, Bang. Miliaran Muslim di dunia tapi nggak ada tuh yang minum minuman kencing onta. Oke, baik. Kita coba putarkan ya. Saya balikkan dulu kamera ya. Nanti dibilang kalau satu dua orang terus generalisasi ya. Tadi katanya bukan saya. Tadi katanya nggak ada. Sekarang ada. Gimana? 1-2 oknum nggak bisa Bang, bukan 1-2 oknum Bang. Banyak Bang. Gimana sih? Mereka itu minum-minum kencing onta di sana. Oke lah, intinya beginilah. Saya cuma pesan kepada Anda Bang. Kalau Anda betul-betul mendalami agama Islam, sungguh-sungguh mempelajarinya, percayalah, sebentar lagi Anda itu akan meninggalkannya. Jadi saya ingin memberitahukan kepada Anda. Enggak. Saya sudah bandingkan kok Kristen dan Islam. Alhamdulillah sudah belajar. Sudah belajar. Sudah belajar agama Islam. Sudah. Betul nggak kalau belajar agama Islam nanti Anda disuruh nyium batu ke Arab?
Nggak harus. Kalau misalnya nggak ada uang nggak perlu. Rukun iman kelima kan nggak wajib bagi orang Oke. yang nggak Kalau punya Anda uang. punya uang, Anda pergi ke Arab menciumi batu, betul? Iya kalau ada duit. Iya, buat apa Bang? Uangnya dihabisin buat nyium batu di sana. Nggak, itu kan termasuk tradisi. Iya, yang saya tanya, batu itu diciumin biar ngapa? Batu kan hanya sebongkah batu saja, betul? Oke. Sedangkan di Ah. gereja, sebentar. Gereja Ortodok kok lukisan diciumin, gereja Ya, Katolik kami patung enggak Bang, diciumin. kami enggak Bang. Tanya sama mereka, kami enggak begitu. Kami tidak begitu Bang. Kami tidak mencium-ciumi patung, mencium-ciumi gambar, enggak. Kami tidak mengkultuskan patung atau gambar, enggak. Kiblat kami itu adalah Tuhan Yesus yang di surga. Sementara kiblat kalian adalah batu yang di Arab. Enggak, Begitu loh, Bang. kita gunakan Ka'bah sebagai kiblat, bukan menyembah. Bang, kalau ada orang putar-putar pohon beringin, cium-cium pohon beringin, memberi salam kepada pohon beringin, aku datang memenuhi panggilanmu. Kemudian sujud-sujud di situ, pertanyaan saya, mereka sedang mengkultuskan pohon beringin nggak? Enggak. Berarti kalau ada orang begini-begini kepada pohon beringin, mutar-mutarin, berarti bukan penyembahan pohon beringin ya? Ya itu penyembahan itu. Oke, kalau pohon beringinnya diganti dengan batu hitam? Sebentar, kalau pohon beringinnya diganti patung Yesus atau lukisan Yesus, Penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Kalau misalnya ada orang puter-puter patung Yesus, gini-begini sama patung Yesus, terus cium-cium, menurut saya penyembahan berhala itu. oke, Karena nggak ada berarti dalam Katolik, Bible. Ortodok, Karena nggak ada dalam Bible diajarkan penyembahan untuk diajarkan untuk sujud-sujud kepada patung, nyium-nyiumin patung, itu nggak ada dalam ajaran Kristen. Begitu Bang. Itu nggak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus kami, nggak pernah. Para rasul, murid-murid Tuhan Yesus nggak pernah ada yang ngajarin begitu Bang. Itu nggak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus kami, nggak pernah. Para rasul, murid-murid Tuhan Yesus nggak pernah ada yang ngajarin begitu. Begitu Bang. Kalau saya ini Bang, yang jadi patokan saya itu Injil. Kalau Injil ngomong begitu ya saya bilang begitu. Walaupun banyak orang nggak menantang saya, tapi nggak masalah. Karena yang saya beritakan adalah perkataan Tuhan Yesus. Dan keterangan para murid, para rasul yang berkata bahwa Tuhan Yesus dulu berkata demikian. Begitu. Jadi saya nggak standar ganda Bang. Kalau patung Yesus berarti bukan penyembahan patung dong. Tetap penyembahan patung. Nah, makanya kiblat kita itu bukanlah patung. Begitu. Kiblat kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Seperti itu. Gitu Bang ya. Oke? Oke, jadi semoga suatu saat nanti Anda berhenti dari menyembah batu, mengkultuskan batu, dan Anda datang kepada batu yang sejati Bang. Batu yang sejati itu bukan batu yang sungguhan. Di dalam Bible berkata bahwasanya sesungguhnya Tuhan Yesus itu adalah batu-batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Batu penjuru, begitu. Tapi bukan berarti itu batu Bang. Nah, cuman dalam agama Islam jadi batu betulan. Jadi Bang, yang ingin saya maksudkan kepada Anda, mari Bang, mencari kebenaran, bukalah apa yang tertulis di dalam kitab suci Anda, apa yang diperintahkan di sana, disuruh beriman kepada Injil. Karena di dalam Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Itulah yang ada di dalam Al-Quran Anda. Banyak orang beragama Bang, hanya ikut-ikutan saja. Kata pastornya begini, ya. Kata romonya begini, ya. Selama omongan para pastor, selama omongan para romo sesuai dengan apa yang ada di dalam Bible, kita ikuti Bang. Tapi kalau tidak sesuai, yang harus kita jadikan otoritas itu adalah firman Tuhan, bukan firman pastor, bukan firman romo. Karena pastor dan romo itu berbuat dosa. Begitu Bang. Makanya yang jadi otoritas itu adalah firman Tuhan. Begitu. Saya memberitakan omongan ini keras mungkin. Tetapi percayalah bahwa apa yang benar yang saya ucapkan. Seperti itu. Oke? Setuju? Iya, tapi Gimana? ya saya setuju. Tapi saya mengimani apa yang saya imani. Saya Muslim dan Oke, tidak masalah. Itu butuh waktu kok Bang. Butuh waktu berjalan. Ya nanti Anda sendiri akan kebenaran itu tidak akan mungkin Anda melawan kebenaran Bang. Begitu ya Bang ya. Kalau Anda melawan kebenaran itu pasti Anda akan sakit sendiri. Seperti itu ya. Saya hanya pesan kepada Anda bahwa Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Begitu Bang. Jadi mari datang kepada Tuhan Yesus, mengikuti Dia, menjadikan Dia sebagai suri tauladanmu, pemimpin hidupmu. Kalau kau jadikan Muhammad sebagai suri tauladanmu, pemimpin hidupmu, sebentar lagi kamu akan melakukan hal-hal yang seperti yang saya bilang tadi, lempar-lempar batu ke Arab. Betul? Lempar batu ke Arab, betul? Iya, tapi gini loh Kak. Kalau misalnya nggak ada salahnya mengikuti Yesus, nggak ada salahnya. Iya, Tapi sekarang begini. Tidak harus menyembah gitu loh. Menyembah itu apa sih? Apa menyembah itu, Bang? Ya, menuhankan gitu kan. Menuhankan itu apa? Menganggap Yesus sebagai guru itu adalah sesuatu yang benar, oke. Tapi menganggap Yesus sebagai Tuhan itu sesuatu yang salah. Menganggap Tuhan itu gimana maksud ini? Menganggap Tuhan itu maksudnya gimana? Menuhankan itu. Kalau misalnya, makanya saya bilang, nih saya kasih contoh gambar ya Bang ya. Banyak orang itu tidak tahu definisi menuhankan. Aduh, memang berat kita ini ya. Sebentar, saya kasih gambar bagus Bang. Bang, kelihatan gambar ini ya? Kelihatan? Atau saya baliklah dulu badan sebentar. Saya balik badan saya Bang. Coba lihat tangan itu Bang. Kemudian lihat orang-orangan itu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Bang, yang namanya menuhankan itu sebenarnya membuat dirimu dikendalikan oleh sesuatu itu. Itu yang disebut dengan menuhankan Bang. Menuhankan itu membuat dirimu dikuasai oleh Dia. Contoh misalnya, kalau Anda membuat dirimu dikuasai setan. Kalau orang yang dikuasai setan itu, maka dia melakukan pekerjaan atau perintah-perintah setan. Misalnya korupsi, ya kan? Membunuh, kemudian apa lagi? Memperkosa, mencuri, dan lain sebagainya. Itu adalah perintah atau kehendak-kehendak setan. Nah, ketika Anda dikuasai oleh setan, Anda melakukan perintahnya, dikendalikan oleh dia. Nah, itu sebenarnya menuhankan tuh kayak begitu, Bang. Betul? Aduh. Iya, betul. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda, coba di hati nuranimu yang paling dalam, betul tidak bahwa Anda ini sebenarnya dikuasai, dikontrol, dikendalikan oleh Muhammad? Coba, betul nggak kira-kira Anda seperti yang ada di gambar itu, yang ada huruf U itu, terus tangan itu sebenarnya Muhammad. Bagaimana Muhammad mengontrol dirimu? Hei Haikal, masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Hai Haikal, keluar pakai kaki kanan. Hei Haikal. Ya, tapi kan sunnah. Iya, itu kan sunnah. Maksud saya begini, Bang. Maksud saya itu begini, Bang. Islam dan Kristen itu, Bang, intinya adalah Kristen menjadikan Yesus sebagai pemerintah yang merajai hidupnya. Itu Kristen. Sementara kalau Islam membuat Muhammad yang memerintah, yang merajai hidupnya. Nah, saya mengundang Anda nih untuk memecat Muhammad menjadi rajamu, menjadi pengendali, pengontrol hidupmu. Karena kalau kamu dikontrol oleh Muhammad, percayalah Bang, bentar lagi kamu berangkat ke Arab nyiumin batu. Tapi mungkin perkataan saya ini tidak bisa Anda cerna sekarang. Tapi satu waktu nanti Anda akan mengerti perkataan saya. Ya? Seperti itu ya? Oke? Oke, baiklah. Saya turunkan. Gini loh, Kak. Apalagi? Bentar. Apalagi? Gini loh, Kak. Nggak ada salahnya mengikuti Yesus, nggak ada. Tapi ya, lalu kenapa Anda tidak menyembah gitu? Tidak harus. Menurut saya gitu. Mengikuti Buddha silakan, tapi tidak harus menyembah. Menyembah? Maksudnya gimana? Bang, menyembah itu, mengikuti itu, takluk tunduk, itu yang dimaksud ya itu namanya. Sebenarnya Bang, ada banyak istilah-istilah yang tidak diketahui oleh umat-umat beragama. Sebenarnya yang dimaksudkan itu di dalam bahasa Arabnya itu adalah ibadah. Atau dalam bahasa Ibraninya itu avodah. Apa artinya? Menghambakan diri atau bekerja. Kata avodah itu maknanya itu bekerja atau menghambakan diri. Kata ibadah itu juga kata yang sama dari akar kata abdu. Abdu itu artinya hamba, abdi bahasa Indonesianya. Jadi sebenarnya yang Anda maksud itu mengabdikan diri, menghambakan diri. Lalu keadaan yang bagaimana sehingga disebut mengabdi? Keadaan yang bagaimana disebut menghamba? Keadaan ketika kita menaklukkan diri mengikuti Dia. Begitu. Jadi ketika orang mengikuti iblis, taat kepada iblis, itu sebenarnya dia sedang menghambakan dirinya atau beribadah kepada iblis. Dia bekerja untuk iblis. Makanya di dalam Bible, Bang, barang siapa menjadi hamba dosa, barang siapa
melakukan dosa, dia hamba dosa. Banyak orang sekarang berpikir, selama dia nggak begini-begini, bakar-bakar dupa begitu kepada pohon, artinya dia nggak menyembah pohon, nggak menyembah. Misalnya nih, dia pergi kemana begitu ya, bakar-bakar apa begitu, nyembah arwah-arwah, nyembah iblis begitu. Yang penting kan saya nggak begitu. Bukan begitu, Bang. Ketika orang melakukan hal-hal yang diinginkan oleh iblis, itu sebenarnya yang dimaksud dalam Bible itu penyembahan kepada iblis itu. Korupsi, ya kan? Membabat hutan. Itu sebenarnya adalah bentuk perbaktian kepada iblis. Cuman orang nggak tahu berbakti kepada iblis itu disangka hanya yang kayak begitu-begitu aja. Yang bakar apa, itu cuman begitu. Itu, Bang, maksudnya ya. Semoga Anda mengertilah, ya. Oke? Cukup? Oke, baik. Cukup. Semoga Anda mengerti apa yang saya sampaikan. Oke. Selamat malam, ya. Selamat malam. Selamat malam, ya. Udah banyak, ini sudah terlalu larut malam, teman-teman, ya. Sorry ya, teman-teman, ya. Karena kita memulai siaran kita tadi jam 10 malam. Ini sudah mau jam 11 malam, teman-teman. Gimana, teman-teman? Apakah kita mau lanjut atau rehat dulu atau bagaimana? Gimana, teman-teman? Mau lanjut, mau rehat, atau bagaimana? Juga kita kasih naik ada Rahwi. Oke, Rahwi. Kita kasih naik Rahwi, malah yang naik Uye. Ya, Uye. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Uye. Oh, Uye, kamu belum bisa nyalakan kamera ini? Belum bisa nyalakan kamera. Saya turunkan dulu ya. Pastikan kalau mau naik sudah bisa menyalakan kamera ya, teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya. Taufik Hidayat. Oke, Taufik Hidayat nampaknya sudah tidak ada. Kita kasih naik ada Emon Tiwa. Ya, Emon Tiwa. Selamat malam, Emon Tiwa. Malam, Bang. Selamat malam, Emon Tiwa. Nampaknya Kristen. Ya, silakan Emon Tiwa, nyalakan kamera dulu. Iya, tapi belum bisa nih, Bang, kameranya. Maaf ya. Bisa menyalakan kamera. Sudah saya undang tuh. Oh iya, Bang. Ya, halo, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Ya, oke. Ya, ini Muslim atau Kristen, Bang? Kristen, Bang. Kristen. Ya, apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Mau nanya ini, Bang, yang mengenai apa, yang gempa di Bolga itu, Bang. Gempa? Itu mungkin bisa juga dihimbau juga, mungkin Bang Edis bisa bantu teman-teman untuk menghimbau ya, sekalian nitip aja, Bang. Paling enggak mungkin enggak dana dengan doa-doa juga, Bang, itu aja mungkin, Bang. Bukan gempa, Bang, banjir, Bang. Banjir ya, itu bencana alam ya, Bang. Iya. Sudah, Bang, kemarin itu ada yang mengatakan kita galang dana ke sana. Cuman, Bang, saya nggak berani karena kalau menggalang dana itu nggak boleh atas nama rekening pribadi. Begitu. Iya, Bang, ya. Harus ada dibentuk satu rekening khusus namanya penggalangan dana untuk si Bolga gitu. Langsung dana, jadi nggak ada, Bang, main-main segala macam. Karena itu ngeri, Bang. Karena banyak orang ketika ngelihat uang dia berubah pikirannya. Nanti kita suruh kirim ke orang itu ternyata sama dia dananya malah ditilep gitu loh, Bang. Tapi kan udah ini kan sudah banyak kok yang ini kan? Ya, Bang, puji Tuhan sih, Bang, udah. Ya. Puji Tuhan. Bang, ya, semoga lepas ini. Oke, saya turunkan ya. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati juga, Bang. Saya turunkan. Terima kasih sama-sama. Yuk, silakan teman-teman yang lain ya, lanjut ya. Oke, kita kasih naik ada Luis Hareva. Oke, Luis Hareva. Ya, silakan Luis Hareva. Ya, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Luis Hareva. Ya, Luis Hareva, saya tanya dulu, Bang. Kristen ya, Bang ya? Kristen, Bang, tapi ada yang mau saya tanya nih, Bang. Oke, silakan, Bang. Apa yang mau Bang sampaikan? Itu, Bang, apa namanya? Soal baptisan, Bang. Jadi pertanyaan saya nih, apakah baptisan itu jaminan untuk masuk surga apa tidak harus, Bang? Baptisan itu tanda, Bang. Banyak orang dibaptis tapi hidupnya nggak berubah, Bang. Setelah dibaptis dia masih saja pergi lagi ke diskotik. Begitu. Baptisan itu sebenarnya tanda bahwa seseorang itu tubuh lamanya sudah mati, Bang. Lalu kemudian dia keluar dengan manusia barunya. Jadi percuma udah dibaptis, tetapi masih saja yang bangkit itu masih tubuh lamanya. Begitu.
Dibaptis itu kan artinya dicelupkan kan Bang, dicelupkan ke dalam air. Nah, itu maksudnya Iya. dikubur Bang. Manusia lamanya itu dikubur. Dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu dia keluar menjadi manusia baru yang seperti, yang serupa, yang segambar dengan Kristus. Tetapi nih, kita juga nggak bisa menghakimi Bang. Namanya manusia itu kan masih yang namanya daging, betul? Betul. Iya enggak. Nah, makanya kalau sudah dibaptis, dia tidak boleh, ya artinya dengan sengaja. Berdosa. Iya, dengan sengaja begitu dia melakukan dosa-dosa. Karena itu seperti seolah-olah dia menyalibkan Tuhan Yesus 2 kali. Begitu Bang. Kalau dia sengaja Bang, dibaptis lagi apa gimana? Ya ini makanya saya bilang ya, sebenarnya teman-teman, pembaptisan itu adalah satu tindakan sebenarnya yang sangat sakral dan tidak main-main begitu. Tapi Tidak perlu dibaptis benar lagi. itu, Bang, baptisan yang benar itu Bang seperti apa Bang? Kan saya taunya Ya dicelup dalam air. saya kecil ada yang dipercik Bang, tapi ada yang diselam juga. Jadi yang benar yang mana Bang? Yang benar itu diselam Bang. Kalaupun Tapi misalnya, bagaimana yang sudah- kalau ya percik apa segala macam, itu sebenarnya Bang, itu bukan baptisan yang umum. Itu sebenarnya untuk orang-orang yang dia tidak sempat Bang. Contoh misalnya orang lagi terbaring di rumah sakit, ya kan? Dia nggak sempat dibaptis, ya dipercik saja. Masa mau dicelup-celupin ke dalam air, orang dia aja lagi sakit kok gimana? Tapi ada baptisan seperti di gereja saya di Nias Bang. Waktu kecil udah dibaptis tapi dipercik. Apakah itu benar Bang? Apa gimana yang benarnya? Ya menurut saya dibaptis yang benar itu ya yang dicelup Bang. Karena itu yang Dicelup ya, Bang. diajarkan ya, itu yang diajarkan dalam Bible. Kalaupun Berarti dipercik saya itu perlu- boleh, dipercik boleh-boleh saja. Kalau situasi yang tidak memungkinkan, kalau tidak ada air, situasi dia tidak memungkinkan, apalagi dia sudah mau meninggal, seperti itu ya, enggak masalah. Tapi itu pengecualian gitu kan. Tapi ini dibaptisnya di waktu kecil Bang, masih bayi gitu. Rata-rata kayak di BNKP, HKBP juga kalau nggak salah ya. Tidak biblikal Bang. Tapi itu Maksudnya? sebenarnya itu hal-hal yang nggak masalah Bang. Walaupun dibaptis masih kecil gitu nggak masalah juga Bang. Nggak apa-apa. Nggak Bukan masalah, ya. bukan gara-gara itu terus langsung neraka. Seperti kemarin kan saya udah bikin tentang dogma-dogma Bang. Gini, maksud saya kita itu udah cukup Bang berdebat soal dogma-dogma. Misalnya nanti ada panitia surga, pasti bukan itu Bang. Waktu kecil kau dibaptis nggak? Dipercik nggak? Kalau orang Batak itu namanya tardidi nggak? Kau tardidi nggak? Tardidi, neraka. Bukan begitu Bang, bukan begitu. Kan kemarin sudah saya bahas mengenai apakah kita sudah serupa, segambar dengan Kristus. Itu Bang intinya. Begitu Bang. Oh gitu. Berarti baptis Iya. itu hanya bukti apa ya Bang? Bukti Iya, bahwa kita percaya Iya, lahir baru, Bang. tanda Itu pertobatan, gitu Bang. Tanda pertobatan. Iya. Oke Bang. Menyerahkan anaknya untuk dibaptis juga nggak masalah Bang, nggak masalah. Walaupun itu nggak ada dalam Bible, bayi dibaptis itu nggak ada. Contohnya nggak ada. Tetapi kalaupun ada orang melakukan itu, nggak masalah Bang. Nggak apa-apa Bang. Jangan kita katakan itu sesat, masuk neraka, nggak bisa Bang. Bukan seperti itu. Kekristenan itu nggak seperti itu Bang. Kamu tidak percaya donatur? Nggak. Neraka. Tapi Bukan begitu Bang kekristenan. Ya. Tapi ada kemarin Bang berdebat dan sama apologet, dia bilang kalau tidak dibaptis dengan benar, tidak dijamin masuk surga gitu. Nggak ada seperti itu Bang. Nggak ada. Nggak ada Bang ya. Nggak ada. Contoh, saya Berarti kasih itu contoh Bang. bukan suatu Saya kasih contoh. Misalnya Bang, ketika seseorang yang disalibkan, yang bersebelahan dengan Tuhan Yesus, apa kata orang tersebut kepada Tuhan Yesus? Ingatlah aku ketika engkau nanti datang sebagai raja. Firdaus. Iya, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya pada saat ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Apakah ada di situ? Kamu baptis dulu sono, belum sempat dibaptis, kan nggak ada Bang. Oh iya Bang. Jadi jangan terlalu cepat. Maksud kita begini Bang, jangan terlalu cepat kita ini menghakimi Bang, begitu. Hal-hal yang tidak fundamental itu kan memang banyak Bang, perbedaan-perbedaan di dalam kekristenan, begitu. Zaman dulu orang masih kolot Bang, gara-gara beda sikit orang angkat pedang. Apa kita tidak berkaca dengan sejarah iman kita? Bagaimana dulu ada peristiwa-peristiwa peperangan antar denom. Masa kegelapan di Eropa itu seperti itu dulu Bang. Cuman gara-gara beda sikit angkat pedang. Kekristenan bukan seperti itu. Begitu loh Bang. Ya. Satu lagi Bang ya. Ya silakan Bang. Saya masih penasaran, ini kemarin saya sempat ikutin. Saya pernah tanya Bonbon juga, tapi saya mentok Bang, saya nggak bisa jawab.
Dia bilang, Bang Edis itu bilang Yesus punya Tuhan. Tapi saya jawabnya, ya mungkin dia ada alasan kenapa dia bilang begitu. Tapi saya kurang memahami, Bang, alasan Abang Iya, mengatakan begitu, Bang. begini Bang, Abang sudah pernah baca Bible sampai selesai? Dari Kejadian sampai Wahyu? Belum sih, Bang. Nah, kalau belum baca dulu Bang. Nanti kalau sudah baca, pasti Anda akan mengatakan hal yang sama dengan saya. Gitu Bang. Yesus, Boleh, Bang. Tuhan Kasih Tuhan pencerahan, Yesus, ya Tuhan Yesus di dalam Bible itu adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan berarti bukan Tuhan, Bang. Makanya kemarin itu kita sudah bahas tuh kata Tuhan itu sebenarnya artinya apa, begitu Bang. Karena Bible kita itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Bible kita ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram dan bahasa Yunani. Jadi sebenarnya nggak ada kata Tuhan di situ, Bang. Tuhan itu terjemahan bahasa Indonesia. Begitu. Yesus adalah Tuhan? Betul, betul Yesus adalah Tuhan. Apakah Yesus punya Tuhan? Betul. Apakah Yesus hamba Tuhan? Betul. Nah, cuman Bang, banyak orang-orang dalam tanda kutip yang sedikit tidak waras. Kalau Yesus hamba Tuhan berarti Islam benar katanya. Nah, itu yang saya bilang orang itu udah begini. Nggak ada jalan ceritanya. Tidak mungkin Islam itu benar gara-gara Bible, nggak mungkin. Karena banyak pendebat-pendebat Muslim itu mereka senang sekali begitu. Kalau Yesus itu hamba Tuhan. Seolah-olah menurut dia agamanya benar. Padahal yang nggak benar. Begitu loh. Ya. Oke? Baik, Bang, baik. Banyak yang ngomong katanya mata pisau. Coba suruh naik sini, nggak apa-apa. Saya kasih kesempatan sebentar. Gitu Bang ya, saya turunkan ya Bang ya. Oke, Bang, terima kasih. Bang. Oke, terima kasih sama-sama Bang, saya turunkan. Yuk, silakan. Masa kalian tidak mengakui bahwa Tuhan kita Yesus itu hamba Tuhan, hamba dari Bapa di surga? Kalau kalian tidak mengakui itu, buka kembali Bible kalian. Berarti emang kalian tuh nggak pernah baca isinya. Gimana sih? Yo, silakan. Atau siapa mungkin yang nggak sepakat bahwa Yesus hamba Tuhan, bahwa Tuhan Yesus hamba Tuhan. Coba naik ke sini. Saya kasih kesempatan, saya ajari nggak apa-apa. Ayo sini. Kok bisa gitu loh? Saya heran, kok bisa kamu Kristen tapi kamu tidak mengakui bahwa Yesus hamba Tuhan? Kemarin cuman saya kalau ngomong kagak keras, orang-orang nanti langsung menginginkan saya. Di dalam Bible, Tuhan kita Yesus itu hamba Tuhan. Hamba daripada Bapa di surga. Dan Bapa di surga memerintahkan seluruh umat manusia untuk tahluk tunduk kepada anaknya. Untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bingung nggak kamu? Bingung. Makanya kemarin kan saya sudah membahas khusus tentang definisi kata Tuhan itu. Kata Tuhan itu sudah saya bahas hampir setiap saya live. Orang udah bosan dengarnya. Tuhan itu artinya tuan atau majikan atau kepala atau raja begitu. Pimpinan begitu. Bapa di surga itu kepala daripada Kristus, kepala daripada Sang Mesias. Nah, supaya kepala kita itu adalah Bapa di surga, maka kepala kita itu haruslah Yesus. Begitu. Jadi kita itu harus menuhankan Yesus untuk menuhankan Bapa di surga. Tapi kalau kalian nggak tahu menuhankan ya minum minyak ikan dulu banyak sebotol. Makan minyak ikan sebotol biar ini. Ya. Karena banyak orang susah nyambungnya, ya nggak apa-apa. Pelan-pelan, teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Frankie Putra. Sebentar ya. Kita kasih naik ada Yoris. Ya, Yoris Yohanes Riswanto. Ya, silakan. Bang Yoris, silakan nyalakan kamera Anda. Yoris. Oke, halo, silakan Bang. Ya, Kristen ya Bang ya? Maaf, saya Katolik Bang. Oke, Katolik. Ya Bang, setuju nggak Bang kalau Tuhan Yesus itu adalah hamba Tuhan? Setuju. Ya, berarti orang baca Bible ya. Terus gimana Bang? Abang mau menyampaikan apa lagi? Saya itu ada pertanyaan ya Bang ya. Apa itu Bang? Kalau di Kristen itu kan
salibnya enggak ada Yesusnya. Oke. Itu gimana ya, Pak? Ya sebenarnya nggak masalah sih Bang, ada Yesusnya atau tidak ada Yesusnya nggak masalah. Kalau ada Yesusnya, berarti itu mengingatkan kita akan penderitaan daripada Tuhan kita. Ya. Ketaatannya sampai mati di kayu salib. Dia tidak melakukan dosa. Sekalipun orang menganiayanya, dia tidak melawan. Seperti itu. Sementara kalau tidak ada Yesusnya, berarti itu sebagai tanda sudah bangkit. Ya nggak ada masalah lah Bang, ada Yesus, ada patungnya nggak apa-apa, nggak ada patungnya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu disembah-sembah Bang. Oh, iya. Kalau ketika kita memandang itu, kita menjadi sembuh. Maksudnya apa? Ketika kita memandang itu, kita berkaca akan diri kita. Begitu Bang. Karena banyak orang Bang, sekarang ini banyak orang yang kalau minta sama Tuhan, kalau menderita, langsung tiba-tiba langsung mendadak ateis. Oh iya Bang. Saya menemui banyak orang yang seperti itu Bang. Dia sakit nggak sembuh-sembuh. Berdoa siang malam nggak sembuh-sembuh. Akhirnya apa? Jadi ateis. Nggak ada Tuhan itu. Omong kosong itu katanya. Nggak ada. Tetapi Bang, ketika kita melihat Yesus yang disalibkan, sebenarnya orang akan menjadi sembuh Bang. Bayangkan Bang, Tuhan Yesus saja, hambanya yang setia, itu diperlakukan seperti itu. Menderita seperti itu. Apalagi kita, gitu loh. Ya kan? Ketika kita menghadapi berbagai masalah, menderita dan lain sebagainya, terus tiba-tiba kita berkata Tuhan nggak ada, artinya kan? Seperti itu. Kata Tuhan Yesus apa? Jikalau kepada pohon yang berbuah saja diperlakukan seperti ini, apalagi terhadap pohon yang kering, begitu. Seperti itu, Bang. Kalau menurut saya nggak masalah Bang. Mau ada di situ patung Yesusnya, nggak ada. Yang jadi masalah itu kalau disembah-sembah Bang. Itu yang tidak biblikal, begitu. Bukan berarti Kristen itu tidak mengenang sengsara Yesus, bukan ya Bang ya? Oh mengenang Bang, mengenang. Begitu Bang. Seperti misalnya kalau kita main-main misalnya yang melihat jalan Via Dolorosa, penderitaan Tuhan Yesus. Kalau kita lewat begitu kan, orang yang nggak pernah baca Bible, kan dengan visualisasi seperti itu kan kita itu seperti Injil yang berbentuk gambar gitu kan. Itu bagus Bang. Yang jadi masalah kalau dicium-ciumin, disembah-sembah begini-begini. Itu yang tidak boleh. Karena di dalam Bible dikatakan jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Baik yang ada di langit di atas, baik yang ada di bumi, baik yang ada di air di bawah bumi. Jangan engkau sujud menyembah kepadanya. Itu yang nggak biblikal. Begitu. Seperti itu Bang. Oke? Ya, Muslim ngomong katanya Tuhan menderita, dia nggak tahu Tuhannya dia diracun, nggak tahu. Jadi saya itu udah ngomong berkali-kali mengenai kata Tuhan itu, Bang. Kata Tuhan itu sebenarnya itu artinya itu ya Tuan itu. Tuhan sama Tuan itu kata yang sama. Begitu. Kalau bahasa Arabnya itu Rob. Artinya apa? Yang kepadanya kita itu mengabdi, yang kepadanya kita itu taat, patuh, tunduk, ngikut gitu, Bang. Itu maksudnya. Seperti itu. Jadi ketika orang Muslim mendengar Tuhan meninggal, itu mereka kaget. Karena mereka nggak tahu definisi Tuhan. Begitu. Tuhan itu ya Tuhan itu kata yang sama. Begitu. Makanya sering sekali terjemahan LAI itu kalau dibaca sama orang Islam, memang mereka itu ketawa. Begitu. Karena memang kata kurios itu diterjemahkan menjadi kata Tuhan. Begitu. Padahal itu kata Tuhan dengan Tuhan itu kata yang sama. Contoh misalnya, ketika Maria Magdalena menjenguk ke kubur Yesus. Apa kata Maria Magdalena ketika Tuhan Yesus sendiri memanggilnya? Kan Maria Magdalena berkata, jikalau jikalau engkau menyembunyikan, tolong katakanlah, begitu kan? Sesungguhnya mayat Tuhanku dicuri orang, kan itu kan? Kata Maria Magdalena, mayat Tuhanku diambil orang, gitu. Nah itu kalau dibaca sama Muslim mereka ketawa-ketawa, katanya, mayat Tuhan katanya. Ya karena memang banyak, bahkan orang Kristen juga banyak nggak ngerti kata Tuhan itu sebenarnya apa gitu loh. Tuhan itu ya Tuhan, Bapa di sorga itu ya Tuhan, Tuhan itu ya Tuhan sama itu. Di dalam bahasa Arabnya dipanggil Rob. Atau di dalam bahasa Inggrisnya dipanggil Lord. Di dalam bahasa Jawa, mungkin abang orang Jawa, itu dipanggil Gusti. Kalau Gusti meninggal, kira-kira orang Jawa pusing nggak? Nggak pusing. Gusti itu kan bisa untuk manusia juga. Contoh misalnya kepada raja yang duduk di tahta.
pasti Gusti, betul? Kepada yang di langit juga Gusti kan? Iya, begitu Bang. Sebenarnya kata Tuhan atau kurios itu artinya itu ya Tuan, ya Gusti itu Bang. Makanya biar nggak pusing orang-orang yang baca itu. Begitu. Karena kalau orang Muslim bilang Tuhan meninggal, itu mereka aneh begitu. Ini Tuhan kok meninggal? Ini gimana ini gitu. Makanya mereka jadi gagal memahami Bible begitu. Seperti itu Bang. Itu sudah sering kita bahas Bang. Dan Muhammad ya itu diakui juga oleh orang-orang Islam itu sebagai robnya. Makanya itu sering saya balikin sama orang Islam. Kalau kamu mengatakan Gusti kami meninggal, ingat bahwa rob kamu itu meninggal. Tapi rob kamu, ini saya kasih contoh ya. Ini orang yang cerdas ya, orang-orang Muslim yang memang pendebat itu memang sudah mengaku mereka itu mayat di kuburan. Salam. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Agama apa? Islam. Jadi ketika mereka mengatakan, Tuhannya kok mayat? Lupa dia robnya mereka mayat di kuburan. Sampai hari ini masih menjadi mayat. Ini sebenarnya yang mau saya sampaikan gitu loh Bang. Sebenarnya kata Tuhan tuh pengertiannya tuh apa gitu loh. Tuhan itu kan sebenarnya tuan atau majikan yang kepadanya kita ngikut begitu loh. Yang kepadanya kita takluk, tunduk, patuh begitu. Seperti itu. Dan banyak Bang, umat Muslim yang kalau yang sekolah-sekolah ya, yang belajar apa agama Islam itu mengatakan bahwa Muhammad itu memang robnya umat Islam. Nih, saya kasih contoh lagi nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Tuh. Muhammad itu robnya umat Islam, gitu. Itu banyak sekali Bang. Kalau saya tunjukin satu-satu nanti nggak kelar-kelar. Ya. Jadi teman-teman Muslim, kalau kamu masih tidak mengakui Muhammad itu robmu, kalian konsili dulu. Lihat nih, dengar ini. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan rob. Nah. Abdul Somad berani nggak naik sini? Mau saya Adi Hidayat bahas Muhammad rob atau bukan? Mana berani? Mereka nggak mungkin berani. Begitu, ya Bang ya? Oke, hanya itu Bang ya? Oke, saya turunkan ya Bang ya? Oke, sama-sama Bang, sama-sama. Ya, jadi kalau ada orang-orang Islam yang mengatakan bahwa robnya orang Kristen meninggal, rob yang Yesus meninggal kemudian bangkit, tapi rob yang Bapa di surga itu tidak pernah meninggal. Begitu, rob yang Roh Kudus nggak pernah meninggal. Begitu. Dan bilangin nama mereka, robmu yang Muhammad meninggal. Ya, ayo silakan. Mungkin ada yang mau naik lagi, silakan. Karena ini kita sudah hampir mau jam 12 malam, teman-teman. Gimana teman-teman, masih mau lanjut atau bagaimana? Coba kita kasih naik, ada. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, nampaknya yang kalian suruh naik ke sini nggak naik-naik. Nggak ada dia, saya cek di sini nggak ada. Coba kita kasih naik Nainggolan. Coba Nainggolan. Ya, silakan Nainggolan. Ya silakan Nainggolan, nyalakan kamera dulu. Oke, bentar ya. Kristen ya? Iya, Kristen, Le. Oke, silakan Le. Apa yang mau Le sampaikan? Izin tanya, Le. Tolong jelaskan dulu. Saya belum ngerti nih apa ya. Kiamat itu apa sih sebenarnya? Apa? Kiamat. Soalnya dalam pengertian orang Kristen itu kan kiamat itu mati keseluruhan lah ya kan ya. Nggak ada kiamat di dalam Bible. Yang ada itu hari penghakiman. Iya. Hari penghakiman gitu ya. Iya. Terus kata kiamat itu dari mana? Kiamat itu bahasa-bahasanya orang Islam.
Iya. Yaumil akhir begitu, hari kiamat. Hanya itu, Bang. Oh, nampaknya udah mulai macet-macet dia, teman-teman. Oke, hanya itu ya. Saya turunkan ya. Nampaknya dia juga udah macet-macet. Saya turunkan. Ayo, silakan. Mungkin nih. Ada orang Kristen. Saya masih kasih kesempatan nih sedikit. Karena besok saya sudah mulai fokus untuk kembali kepada yang biasanya ya, teman-teman ya. Tapi kan saya juga pernah janji bahwa kita akan mengadakan juga pengajaran-pengajaran Alkitab seperti itu. Nah, mungkin ada di antara kalian mungkin yang seperti berpendapat atau mengatakan bahwa Yesus bukan hamba Tuhan. Coba naik ke sini, coba. Atau kalau sudah nggak ada, berarti puji Tuhan kalian sudah paham dengan iman kita yang sejati, begitu. Kalau sudah paham dengan iman kita yang sejati, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau misalnya masih ada, begitu, yang kok bisa Bang Yesus hamba Tuhan? Dia kan Tuhan, kok bisa hamba Tuhan? Nah, gitu. Mungkin masih ada di antara kalian yang masih sebegitu awamnya, begitu. Coba kita kasih naik nih, Paulus Limbong 990, silakan. Iya, selamat malam, Le Edis. Selamat malam juga, Le. Gimana, Le? Apakah Le setuju bahwa Tuhan Yesus hamba Tuhan? Ya, saya setuju. Cuman ada saran saya sedikit sama Bang Edis sedikit ini. Iya, apa itu, Bang? Semalam saya nonton tadi malam lah itu. Nonton di live-nya Bang Edis terkait membahas masalah dogma itu. Aku nggak setuju juga kalau dogma ini. Aku seorang Kristen lah, aku gereja di gereja Jemaat Kristus Indonesia. Jadi kami tidak menggunakan dogma. Saya percaya sesuai apa yang tertulis di Bible itu aja yang saya lakukan. Kalau dogma saya nggak mau lakukan. Saya seorang wartawan lah. Orang masih pakai baju wartawan saya. Iya, mungkin salah paham. Begini Bang yang saya maksudkan. Begini. Jadi dogma, kalau yang berdebat masalah dogma, ya mungkin lain juga salah paham. Begini, dogma itu jangan dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan keselamatan. Contoh misalnya begini, kan ada orang berkata begini, kamu percaya nggak dengan hipostasis union? Nah, terus dipaksa itu sama orang. Saya nggak percaya itu. Nah, maksud saya begini, saya pun bukan mau mengatakan bahwa itu paham yang salah, tidak. Begini, ketika ada orang untuk memaksa bahwa kalau kamu nggak percaya hipostasis union, berarti kamu sesat, berarti kamu masuk neraka. Nah, itu yang saya tentang, begitu. Karena di dalam Injil tidak pernah dikatakan kamu harus percaya hipostasis union, begitu. Ya, jadi kalau tingkat pun ku nampak itu. Kalau tingkat pemahamannya belum sampai ke sana, masa mau dipaksa-paksa? Begitu. Iya. Semalam itu ku nampak begini, Bang. Bang Edis buang-buang waktu banyak, buang durasi, mengulas terkait masalah dogma. Sementara yang tertulis di Bibel. Saya hanya memberikan kesempatan kok. Maksud saya begini. Oh, begitu, Bang. Kan misalnya saya 100 kali berdebat dengan orang-orang Muslim, pasti ada di situ orang-orang Kristen yang tidak setuju. Nah, saya hanya memfasilitasi mereka. Misalnya dalam 2 atau 3 episode, begitu. Jadi nggak apa-apa lah, hanya 2 dan 3 episode saja. Habis itu kan normal lagi kembali seperti biasanya. Begitu, Pak. Ya, maka tadi malam pun itu saya mau mengajukan permintaan naik, cuman nggak Bang Edis naikkan. Kalau masalah-masalah seperti itu ngapain dilayani seperti itu? Buang-buang waktu, durasi gitu maksudku tadi, Bang. Nggak juga sih, cuman kita kasih kesempatan biar clear begitu masalahnya. Oke ya, begitu ya Bang ya? Oke Bang, siap Bang. Terima kasih Bang ya. Sama-sama, saya turunkan ya. Coba teman-teman, mungkin di antara kalian ada yang bisa mengontak mata pisau, begitu. Supaya apa? Supaya dia naik ke sini biar dia puas, begitu. Karena kalau ada orang, gini loh, kadang-kadang banyak orang itu mau berapologet tapi dia nggak baca dulu Bible sampai selesai. Sehingga ketika saya katakan Yesus hamba Tuhan, banyak orang Kristen kejang. Mungkin ya, mungkin orang-orang tersebut itu kebanyakan debat dengan orang Muslim. Karena orang Muslim itu mereka berusaha setengah mati, berusaha dengan berbagai macam upaya untuk membuktikan Yesus hamba Tuhan.
Lalu orang-orang ini yang biasa dengan debat Muslim ini, dia berusaha untuk menolak itu karena di dalam pikiran dia sama seperti di dalam pikiran orang Muslim. Karena kalau sempat terbukti Yesus hamba Tuhan, maka Islam benar. Makanya saya bilang ini logika orang bengak. Saya bilang Muslim itu teman-teman, pendebat-pendebat ya maksud saya, pendebat-pendebat orang-orang Islam ini yang berusaha ingin membuktikan Yesus hamba Tuhan itu tidak membuktikan sama sekali bahwa Islam itu benar. Mungkin orang-orang ini karena kena pengaruh orang-orang Islam itu. Begitu loh. Coba silakan, mungkin ada yang bisa mengontak dia supaya saya kasih kesempatan. Entah itu 5 atau 10 menit berbicara dengan saya. Supaya tidak ada lagi orang-orang yang berangkat ingin berapologetika tapi nggak paham Injil. Coba, kalau ada orang Kristen yang menolak Yesus hamba Tuhan, memang berarti dia tidak waras lagi. Ayo silakan, coba silakan. Saya itu heran. Saya itu memberitakan Injil itu apa adanya. Supaya apa? Supaya Anda itu tidak menjadi batu sandungan. Kalau Anda memberitakan Injil itu apa adanya, pasti mereka itu akan menerima. Begitu loh. Ayo silakan, silakan. Ayo. Mungkin siapa yang mau ngomong? Biar saya naikkan. Ada orang yang mau ngomong? Edo, coba saya naikkan Edo Clip. Tapi Kristen ya, harus Kristen nih, Kristen. Bentar, saya lihat dulu ada nggak dia di sini. Tuh ini coba, Edi, coba Edi. Edi Golfried Hutagalung. Ya, Edi silakan nyalakan kamera. Horas, iya. Gimana Le? Apakah Le sebagai seorang Kristen mengakui bahwa Yesus adalah hamba Tuhan? Tuhan Yesus adalah hamba Tuhan? Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah hamba daripada Allah Bapa. Oke, berarti sudah selesai ya? Berarti sudah selesai? Kalau saya Pak, kalau saya Bang ya, masalah Trinitas itu saya berpengertian begini. Kita nggak ke situ lagi, Bang. Cuman itu fokus kita. Maksud saya nanti jadi melebar lagi, Bang. Nanti itu kemarin sudah kita bahas. Jadi pengakuan iman rasuli sebagai Kristen yang sudah saya akui selaku Kristen, jelas di situ ada 3 ya. Mulai penciptaan. Oke, baik. Mohon maaf, saya turunkan dulu ya, karena nanti jadi ngelebar kemana-mana. Ya, silakan. Coba dipanggilin aja tuh. Katanya saya mendengar ada seseorang yang namanya PC The King. Katanya menolak kalau Yesus hamba Tuhan katanya. Makanya dia harus sekolah lagi, kembali sekolah minggu. Coba silakan. Teman-teman sekalian, saya ini baca Bible itu sudah saya menamatkan Bible itu sudah 40 kali. Zaman dulu tahun 2015, 2014 itu sudah dibikin yang namanya Alkitab Suara, audio Bible. Dulu itu saya dengerin terus itu. Begitu. Dalam satu perjalanan itu saya bisa menyelesaikan satu kitab. Seperti itu. Misalnya Injil Yohanes, itu saya dengarkan dalam sekali perjalanan saya. Bolak-balik. Seperti itu. Yuk silakan. Kalau kamu masih ada yang ngomong, hamba kok dijadikan Tuhan? Nah, kau belajar lagi menuhankan itu apa? Karena memang penyakitnya teman-teman, orang itu nggak tahu definisi menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Begitu. Jangankan hamba, iblis saja itu bisa kau jadikan Tuhanmu. Masalahnya kau tak tahu menjadikan sesuatu Tuhan itu maksudnya apa. Penyakitnya itu di situ teman-teman. Cuman banyak orang ketika saya ajar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Iblis itu bisa kau jadikan Tuhan. Ketika apa? Ketika kau membuat dirimu takluk tunduk kepada dia.
Ketika kau menyerahkan dirimu kepada kepatuhan dan ketundukan kepada iblis, maka jadilah iblis Tuhanmu. Kok kau bingung? Hamba kok dijadikan Tuhan, Dis? Yesus kan hamba, kok kau jadikan Tuhan? Makanya kau kuliah lagi ke semester awal di Edis TV. Apa maksud menjadikan Tuhan? Susah. Ayo silakan. Saya masih menunggu ya teman-teman ya, supaya nanti tidak. Ini hari ini kita selesai ya teman-teman ya. Hari ini kita selesai karena ini saya fasilitasi nih. Masih banyak yang saya katakan apologet junior. Saya bilang junior karena mereka ini memang baru muncul kemarin sore bagi saya. Saya bukannya sombong teman-teman. Seperti PC Deking begitu ya dan yang lain-lain. Mereka ini kan jam terbangnya itu memang masih ya mungkin masih 5 tahun, 3 tahun begitu. Yang saya sangat prihatinkan ketika dia berkata bahwa Yesus bukan hamba Tuhan. Bible-nya itu dibaca apa enggak? Gimana sih? Biarin aja yang muslim bingung Tuhan punya Tuhan. Biarin aja mereka bingung. Itu sudah saya ajarkan itu kemarin. Ada Rob yang punya Rob. Kalau di Quranmu saya tunjukkan Rob punya Rob, nanti kau nangis. Ayo coba silakan. Coba saya kasih kesempatan. Jangan yang setuju ya dengan saya ya. Kalau setuju dengan saya berarti ya. Coba. Jimmy Sinambela. Coba. Horas ya. Coba Bang nyalakan kamera Bang. Saya nggak pede ya. Di sini wajib nyalakan kamera. Tapi berisik banget Bang. Saya turunkan dulu ya Bang ya. Berisik sekali Bang. Coba teman-teman ya. Yang mau yang setuju atau yang tidak bisa ini. Orangnya saya undang tapi nggak datang gitu loh. Kalau ngomongin saya di belakang, kok banyak orang ngomongin saya di belakang ini, tapi giliran saya tunggu-tunggu nggak datang-datang. Coba dikontak dulu. Teman-teman, ini terakhir ya, besok-besok sudah tidak lagi nih. Ini terakhir. Saya menanggapi para, dalam tanda kutip, apologet yang baru kemarin sore. Coba silakan. Coba naik ke sini. Jangan yang setuju ya. Kalau yang setuju dengan saya, nanti disangkain kita janjian lagi. Ayo coba YH. Nampaknya dia Kristen. Shalom Bang Edis. Shalom, Aku nggak silakan. buka kamera ini cuma 1 menit ya. Ini gini ya Bang Edis. Kemarin tuh ya saya ternyata yang saya simpan nomornya itu adalah Edis scammer. Edis yang scammernya. Jadi kemarin waktu Pastor Cipto telepon saya dan minta untuk ya membahas banyak hal, terutama masalah Bang Edis apa segala macam. Terus kemudian saya bilang gini, karena kebetulan saya punya nomor WA-nya Bang Edis scammer, makanya yang abal-abal, makanya Nomor saya scammer coba maksudnya telepon. gimana? Maka kami scammer yang maksudnya dia bilang, oh sudah ikut VIP nggak? Sudah kita ini mau apologet yang dia pakai kode areanya plus 55 dan saya cek barusan ternyata itu berhasil. Gitu. Jadi Iya, kemarin itu kadrun udah banyak makan korban jadi nanti itu. jadi tolong Bang Edis nanti sampaikan ke semua teman-teman bahwa jangan percaya kepada akun-akun fake kayak gitu karena benar-benar kemarin saya teleponan sama Pastor Cipto dan si fake itu, si Edis fake itu, kami bertiga berbicara, pantesan kok suaranya kok agak bindeng gitu kan. Saya bilang, "Loh, ini kok suaranya bukan kayak suara Bang Edis ya?" Terus dia bilang, "Enggak, dia sebut diri dia Edis." Dia bilang, "Edis kok dia sebut nama dia Edis ya?" Dia bilang, "Edis beda karena pakai perangkat tambahan kalau gitu." Gitu. Jadi itu jadi tolong Bang Edis kasih tahu orang lah. Jadi makanya tadi Saya udah bosan hariannya plus 55 dan saya cek barusan ternyata itu berhasil. Gitu. Jadi Iya, kemarin itu kadrun udah banyak makan korban jadi itu. jadi tolong Bang Edis nanti sampaikan ke semua teman-teman bahwa jangan percaya kepada akun-akun fake kayak gitu karena benar-benar kemarin saya teleponan sama Pastor Cipto dan si fake itu, si Edis fake itu, kami bertiga berbicara, pantesan kok suaranya kok agak bindeng gitu kan. Saya bilang, "Loh, ini kok suaranya bukan kayak suara Bang Edis ya?" Terus dia bilang, "Enggak, dia sebut diri dia Edis." Dia bilang, "Edis kok dia sebut nama dia Edis ya?" Dia bilang, "Edis beda karena pakai perangkat tambahan kalau gitu." Gitu. Jadi itu jadi tolong Bang Edis kasih tahu orang lah. Jadi makanya tadi Saya udah bosan. Saya ngasih tahu itu udah bosan. Malah orang udah mau muntah dengerin informasi itu. Gitu loh, Bang Edis. Enggak, maksudnya banyak korban gitu loh. Untung saya belum dikorbankan sama dia karena terlalu banyak permintaannya gitu kan. Saya sudah bosan memberitahukan itu, Bu. Di channel ini info tentang Edis palsu itu sudah bosan orang dengarnya. Iya. Oke, saya sampaikan kalau gitu teman-teman ya. Jadi memang pastikan bahwa kalian masuk di DM-nya dulu, DM dulu Bang Edis yang asli yang ini ya.
Jangan asal scammer itu maksudnya yang suka Nipu minta dia. duit Dia atas nipu nama lagi. Edis. Dia nipu lagi. Iya. Ada lagi Pastor Cipto korbannya. bilang, iya itu maksudnya itu di WA saya gitu, dan termasuk Pastor Cipto juga dibohongin gitu. Ditipu. Akhirnya Pastor Ciptonya bilang gini, ya saya mau memberi berkat, tetapi saya harus bla 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 bla, ada banyak kayak mungkin mau rekonsiliasi menyangkut masalah kemarin Bang RK apa segala macam kan ya. Jadi itu maksudnya tadi saya sudah minta nomor WA-nya Bang Edi sama Yuli ya, tapi belum dikasih sama Yuli, tapi mudah-mudahan lewat sini Yulinya udah ngasih karena Pastor Cipto butuh untuk ada mungkin internal discussion dengan Bang Edis ya. Jadi kalau bisa mungkin Bang Edis juga bisa chat DM ke saya juga ya. Saya nggak pernah, saya DM Bang Edis. pantang bagi saya DM kirim pesan sama orang duluan kalau iya, saya nanti kenal. saya DM Bang Edis ntar ya. Enggak, saya nggak pernah kirim pesan orang duluan kalau tapi saya itu nggak kenal. Itu confidential Bang Edis. Enggak, saya kenal kok sama Bu Sofi Jo. Kami buat pengajaran bersama waktu itu di Hayat ya. Jadi makanya Pastor Cipto menganggap itu penting untuk berbicara dengan Bang Edis. Jadi makanya kami berbicara 3 orang, triparty kemarin berbicara. Nggak taunya yang kita ajak bicara ini si Edis abal-abal gitu. Ya Bang Edis, gitu aja kali. Oke, baik, saya turunkan. Ya, baik. Bless you. Bless itu ya. Makanya teman-teman kan banyak orang itu teman-teman ngomong saya di belakang karena memang nggak pernah nonton channel saya. Kalau seandainya mereka itu nonton begitu ya, mereka pasti nggak akan ngomongin saya gitu. Karena orang yang nonton tuh pasti tahu. Yang saya maksudkan tuh apa? Masa bisa dia ngomong sama Edis TV KW? Berat. Teman-teman, nomor HP saya itu depannya itu +1 begitu. Nomor saya itu nomor diskusi lintas iman nih ya, nomornya +1 depannya. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada. Saya masih menunggu yang banyak orang inbox saya, kirim pesan saya, Bang. Itu katanya siapa? Saya bingung namanya, Robert Lele atau apa begitu. Bang, ngomongin ya silakan. Makanya saya kasih kesempatan. Ini udah saya tunggu 30 menit loh. Kalau nggak naik nanti masih ngomongin saya lagi udah nggak saya tanggapi ya. Ayo coba saya bersihkan dulu. Tolong ya teman-teman yang apa namanya? Yang setuju dengan saya jangan ngajukan permintaan naik ya. Tolong yang setuju jangan ngajukan permintaan naik. Yang kontra saja. Ya, ini sudah saya bersihkan. Tolong yang setuju jangan ngajukan permintaan naik. Coba saya kasih naik Edo Clip. Edo Clip, silakan nyalakan kamera. Selamat Bang. Ya. Kristen Bang atau Islam? Kristen. Oke, silakan Bang nyalakan kamera Bang. Apakah Abang sebentar ini jangan-jangan nyamar ini. Nah, Abang betulan Kristen. Dari mana kita bisa tahu kalau Abang bisa Kristen Bang? Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari makan kami secukupnya. Oke, jadi Abang tidak setuju bahwa Tuhan Yesus itu adalah hamba Tuhan? Dia kan Tuhan. Jadi bukan, begini, iya kita sepakat Bang, Yesus adalah Tuhan. Abang setuju nggak bahwa Tuhan Yesus hamba Tuhan? Maksudnya kurios kan tidak mutlak dia pencipta. Gitu. Iya. Setuju nggak Abang bahwa Tuhan Yesus itu hamba daripada Tuhan Bapa di surga? Kalau di Alkitab sih hamba. Ya sudah, berarti Bang, kita kasih kesempatan yang nggak setuju Bang ya. Oke, terima kasih Bang. Berarti Abang baca Bible. Saya turunkan dulu. Coba yang nggak setuju atau teman-teman yang bisa mengontak daripada PC The King. Coba naik ke sini supaya nggak ada lagi orang sesama apologet itu yang ngomong-ngomongin di belakang. Saya kasih fasilitas. Ini terakhir ya. Besok sudah nggak ada lagi. Oke teman-teman. Kita masih coba teman-teman berusaha kontak dia, telepon dia supaya naik kemari. Habis ini kita kembali lagi normal seperti sedia kala ya. Jadi teman-teman kalau mau mengomentari baiknya itu pelajari dulu begitu. Apakah saya itu asal ngomong atau tidak begitu. Terus sekarang itu ada juga orang yang mengatakan, Edis berkata, katanya Tritunggal buang ke tong sampah. Tonton dulu videonya, yang bagus. Biar kamu itu nggak ngomong yang salah-salah. Ya. Ayo coba. Silakan coba naik.
bantah omongan saya bahwa Tuhan Yesus punya Tuhan. Coba. Oke, Petrus. Kristen, Bang? Ya, Kristen, Katolik. Oke, silakan nyalakan kamera, Bang. Oke, Abang setuju bahwa Tuhan Yesus punya Tuhan? Iya, memang punya Tuhan. Abang setuju bahwa Tuhan Yesus hamba Tuhan? Memang itu betul hamba Tuhan. Kan udah diutus Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, nah semoga dengan begitu Dia Abang memberikan contoh sama kita. Yesus itu memberikan contoh bahwasanya dia itu menebus dosa-dosa kita. Ya Bang, artinya kita sudah sepakat di situ Bang. Cuman yang saya lihat di lapangan ini orang menghindari itu karena apa? Karena takut Islam benar. Saya tidak habis pikir loh. Kadang-kadang kepala saya ini sakit. Kenapa orang bisa berpikir bahwa kalau Yesus hamba daripada Bapa di surga, Islam benar? Itu nggak ada jalan ceritanya. Dari mana jalan ceritanya kalau Islam jadi benar? Aduh, kadang-kadang saya capek. Memang kita harus, mungkinlah ya akan dibuka satu program yang khusus supaya ada kelas apologetika lah, kelas Bible pendalaman Alkitab ya teman-teman ya. Karena banyak saya lihat loh, ada orang Kristen naik ke channel Muslim. Orang Muslim itu berusaha membuktikan bahwa Yesus hamba daripada Bapa di surga. Yang Kristennya menolak, enggak. Karena di dalam pikiran dia, nanti kalau dibilang begitu, maka masuklah Islam. Ini dari mana jalan ceritanya gitu loh. Oke lah ya, semoga teman-teman paham ya teman-teman ya. Oke begitu ya Bang Petrus ya. Oke, saya turunkan ya, Oke. Teman-teman sekalian, kita orang Kristen itu wajib menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Begitu. Tetapi Tuhan kita Yesus di dalam Bible, Tuhan Yesus itu menghamba kepada Bapa di surga. Begitu. Tuhan Yesus itu hamba daripada Bapa di surga. Bukan hambanya Allah seperti fitnahnya orang Islam. Begitu ya. Makasih Bang Tobias, makasih. Jadi teman-teman, semoga teman-teman membaca Bible ya, mengerti akan iman kita yang sesungguhnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ayo silakan yuk. Mungkin masih adakah yang bisa menelpon karena ini sudah kita tunggu-tunggu supaya kita telepon. Begitu teman-teman atau bagaimana? Makasih Bang Tobias, makasih. Yang kontra tidak ada ya. Puji Tuhan, saya senang sekali kalau orang-orang Kristen di sini yang menonton saya tidak menolak bahwa Tuhan Yesus itu adalah hamba daripada Bapa di surga. Puji Tuhan. Seperti itu. Ya. Jadi kita harus meneladani apa yang di dalam Bible kita. Seperti itu ya. Masih ada orang yang komen Tuhan hamba Tuhan katanya. memang kurang-kuranginlah kau benturin kepalamu ke ubin. Nah, tuh. Nanti kalau kepalamu sudah kau kurang-kurangin benturin ke ubin, nah kau nanti paham maksudnya begitu ya. Oke, mungkin ini kita kasih lagi satu kali lagi teman-teman, coba ya. Kita kasih naik ada Siaga Gulo, coba. Siaga Gulo, silakan. Ya, selamat malam Bang. Ya, Abang setuju bahwa Tuhan Yesus adalah hamba daripada Tuhan? Iya Bang, sebenarnya sih ya saya sebenarnya tidak setuju. Tapi begini Bang, kalau memang saya setuju, berarti Yesus sebentar. dong. Bang, siapa bilang Yesus bukan Tuhan? Ya Tuhan. Ini makanya saya bilang, logika orang Muslim telah meracunimu. Oke. Ini nanti teman-teman kalau ketemu dengan orang-orang yang masih membantah, nanti teman-teman tinggal kasih aja ayat ini ya. Bentar. Jadi Abang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus hamba Tuhan? Saya percaya, tetapi saya juga ya berpikir bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Bang, kalau Abang bilang Yesus bukan Tuhan, kalau dalam pengertian yang umum, berarti Anda sesat. Yesus bukan Tuhan itu dalam pengertian kalau kata Tuhan itu Anda tujukan kepada Bapa di surga. Iya, saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak yang diutus
hamba. Ya, jangan ngelebar kemana-mana. Itu sudah kita bahas, Bang, yang kemarin-kemarin. Yang saya tanya kepada Anda, apakah Anda setuju bahwa Tuhan Yesus hamba Tuhan? Sebenarnya kalau secara iman, Bang, saya tidak setuju itu. Baik. Dasar Abang, kalau memang Abang itu setuju bahwa itu hamba, jadi saya berpikir juga, apa alasan Abang bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Tolong berikan penjelasannya, Bang. Tuhan itu maksudnya Mesias, Bang. Tuhan itu adalah kata ganti untuk Mesias. Oke, saya balikan dulu kamera saya. Jadi Abang nggak percaya ya bahwa Tuhan Yesus itu hamba Tuhan ya? Ini nanti penutupnya ini. Abang nggak percaya? Iya. Oke, baik. Saya suruh Abang baca ini ya. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-30 ya. Kisah Para Rasul ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-30. Semoga Abang bisa membaca, tidak buta huruf, seperti nabinya Uncu PA. Oke. Coba Abang baca. Yang mana, Bang? Kurang agak... Yang apa, saya Bang? bold. Yang saya bold warna hijau. Waduh. Buka kacamata dulu, Bang, biar kelihatan, Bang. Coba baca ini. Oke. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan andalkanlah tanda-tanda. Adakanlah, Bang. Adakanlah. Ya, adakanlah tanda-tanda dan mukjizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Oke, siapa di sini Yesus, Bang? Hamba. Hambanya siapa, Bang? Hambanya yang maha kudus. Bang, di sini ada nggak dikatakan bahwa dalam dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Yesus disebut sebagai hamba nggak di sini? Iya, betul, disebut sebagai hamba. Terus kenapa Abang bilang tadi nggak menolong? Oke lah, ya sudahlah Bang ya. Abang belajar lagi lah Bible ya. Kalau Abang sudah belajar Bible, atau saya tambahin lagi lah Bang. Saya tambahin lagi ya ayatnya Bang. Kalau cuma satu nanti dibilang kurang ya Bang ya. Oke, kisah para Rasul 4, ayat yang ke-27 Bang. Baik Bang ya. Oke, kisah para Rasul 4 ayat yang 27 bisa baca? Yang 27? Ya, ini Bang. Oke. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes. dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Oke, jadi Yesus hambamu yang kudus bukan? Ya, hamba. Tapi begini Bang, macam kami ini bagaimana itu? Kami itu sudah tertanam dalam pemikiran kami, dalam iman kami bahwa dia itu adalah Tuhan. Oke, Tuhan Bapa itu. Ikuti Yesus Bapa di surga. Gimana Pak? Ya, belajar lagi Bang, belajar lagi Bible ya, belajar lagi Bible lah. Oke. Oke teman-teman ya, saya rasa itu dulu untuk kali ini teman-teman ya. Jadi kita memberitakan Injil itu harus sepenuhnya apa yang dikatakan di dalam Bible, itulah yang kita beritakan. Seperti itu. Inti daripada pesan daripada Bible adalah supaya kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Supaya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan jadikan Muhammad ataupun siapapun atau iblis atau siapapun jadi Tuhan kalian. Yang harus kalian jadikan Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Kalian belajar lagi apa maksudnya menjadikan Tuhan. Karena itu materi dasar saya. Kalau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Minum pil minyak ikan. Oke ya, saya rasa itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Shalom.